Tapi lu as a photographer kemarin yang gue lihat konten-konten lu itu yang virtual photoshoot itu juga lagi happening banget ya di kalangan anak muda Iya, sekarang ya, kalangan orang Instagram ya. gue awal ngira itu nggak mungkin dilakuin di sini karena Mm-mm. jadi gue sempet lihat itu fotografernya Alessio Albi. Dia orang Itali kalau nggak salah, foto-fotonya emang bagus-bagus banget. Situ gue sempet ngobrol-ngobrol sama ada namanya Radit, dia fotografernya Kurosuke. Terus kita diskusi kayaknya kalau di Indonesia tuh nggak mungkin karena kan kalau foto itu apa namanya kayak faktor udara segala macam sebenarnya cukup berpengaruh ya, jadi kayak jadi lebih kelihatan lebih bagus segala macam, plus koneksi internet lagi gitu kan. Tapi akhirnya kemarin sempat coba beberapa kali sama temen dan nyawarin juga ke brand gitu, sempat juga akhirnya sama 2 brand cobain foto dan ya seru sih, maksudnya ngulik buat virtual gitu. Jadi foto pakai, ada yang 2 cara kan, bisa pakai FaceTime cuman di capture pakai live photos, atau enggak kita pakai kamera terus kita foto ke layarnya kayak gitu juga. Dan juga sempat ngobrol juga sini kalau sama teman-teman anak-anak Eleven kan kayak ingin foto-foto mereka virtual gitu, lumayan lah buat ngisi waktu. Oh, tapi udah ini di approve itu anak-anak Udah sih, Eleven udah Kain sempat buat bikin. ngobrol sih, tapi tinggal cari waktunya aja sama bikin konsepnya gitu. Oh, berarti di tengah-tengah situasi pandemi kayak gini itu ternyata nggak menutup project-project yang ada ya ternyata ya. Ternyata justru malah melahirkan ide-ide baru ya. Iya, pinter-pinternya sih bikin-bikin kayak gitu, meskipun ya peluangnya sih sesusah gampang lah gitu. Kalau kalau nggak kalau nggak pinter-pinter cari celah ya mungkin susah juga sih. Oke. Panelis selanjutnya ini gue mendeskripsikan dia itu seorang musisi muda yang cukup bertalenta lah. Kalau denger musiknya itu hikmat banget, enak banget dengernya. Dan uh, beliau ini baru memulai karirnya dan baru merilis album baru juga di akhir 2019 kemarin, judulnya Runtuh Tumbuh. Itu mungkin didengar, itu kalau didengar menurut gue enak dan hikmat banget sih sebenarnya. Mungkin bisa kita langsung diskusi bareng aja sama Eki Rizkani atau biasa disebut sebagai Runtuh ya. Halo Halo, Eki. apa kabar? Halo. Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ki? Baik. Baik, baik. Ini gue Terus gimana, manggilnya Bang? Eki aja nih. Eki Eki aja, atau Eki. Runtuh atau Eki. Eki, oke. Ya, Eki aja. Nah, ini kan uh, kayak yang tadi gue bilang, lu kan baru rilis album pertama nih 2019 kemarin. Itu situasi pandemi kayak gini tuh ngeganggu progres lu nggak sih sekarang? Ngeganggu progres mungkin lu mau garap album kedua atau gimana? Iya, kalau manggung pasti terganggu ya. Harusnya sebenarnya gue sebenarnya nunggu-nunggu banget mau main di Mugal, harusnya Maret kemarin, tapi karena pandemi ini nggak jadi. Terus ada beberapa panggung juga yang harus bulan Mei sama Juni. Cuma sebenarnya kalau dari sudut pandang gue, sebenarnya sisi positifnya lumayan banyak sih. Salah satunya tentang bikin album tuh, ya gue jadi udah mulai ngerjain album kedua dan sebenarnya jadi ya karena nggak ada opsi lain ya sebagai musisi. Jadi menurut gue ngerjain karya tuh lo jadi punya kesempatan untuk ngulik itu secara lebih dalam dan berkarya dengan lebih jujur ya, karena nggak ada manggung, nggak ada deadline yang harus dipenuhi dan lain-lain. Mungkin itu sih positifnya yang gue lihat sampai sekarang. Kayak mungkin kalau mengutip manajer Ceylon Seven tuh Mas Anton dibilang justru situasi pandemi kayak gini justru yang mengembalikan musisi kepada hakikatnya gitu, berkarya lewat seni, berkarya lewat musik. Jadi kan mungkin kalau dilihat ya ternyata mungkin kita jadi punya lebih banyak waktu nih untuk berkarya, untuk mencari ide-ide baru kan. Nah, Iya, setuju sih gue. lo sebagai musisi, menurut lo dirumahkan seperti ini tuh, work from home kayak gini tuh justru hal yang positif atau negatif menurut lo? Iya, positif negatifnya ada. Mungkin awal-awal gue lebih banyak mikir tentang negatifnya yang nggak jadi manggung di sini, dan sebenarnya ada satu proyek juga yang harus
harusnya gue kerjain awal pertengahan tahun ini itu karya audiovisual. Tapi makin kesini gue makin apa ya, dan maksudnya gue juga menempatkan dirinya nggak cuma sebagai musisi tapi sebagai pendengar musik juga gitu, sebagai penikmat musik. Maksudnya kalau gue ngelihat cara gue produksi musik sekarang, terus gue bayangin ke teman-teman musisi yang lain, gue rasa gue excited banget untuk nunggu karya mereka gitu. Dan sekarang pun juga mungkin kalau misalnya dulu rilis sesuatu entah ada deadline atau lo harus rilis ini sebelum panggung ini dan segala macam, sekarang ya lo nggak ada alasan tersebut. Dan gue sebagai pendengar musik, pecinta musik, gue excited nunggu karya teman-teman, dan gue pun punya energi dan waktu yang lebih banyak untuk ngerjain karya yang gue lagi kerjakan, dan gue juga nggak sabar untuk nyelesain ini gitu. Dan gue rasa seni yang kita konsumsi nanti setelah pandemi selesai, menurut gue pribadi akan lumayan gila sih. Maksudnya mungkin bisa jadi jauh lebih menarik dan lebih bagus dan lebih dalam, lebih jujur. Gue nunggu banget sih gitu. Oh, jadi menurut lo nanti justru setelah pandemi ini surut, musisi lewat seninya itu justru malah jadi turning point banget ya. Jadi buat kayak seolah-olah tuh mereka comeback lah dari hiatusnya. Iya, mungkin bukan comeback sih, karena nggak harus ke seniman yang sebelumnya nggak di musik gitu. Maksudnya kalau misalnya, maksudnya mungkin karyanya bisa jauh lebih jujur, lebih impactful sih. Iya. Karena energi yang pasti lebih banyak, waktunya juga. Itu mungkin ya. Tapi lo sendiri udah mempersiapkan belum buat masa-masa sesudah pandemi? Misalnya lo udah mempersiapkan, oke, gue garap album kedua nih mumpung lagi di masa kayak gini. Nah, justru poin gue itu adalah apa ya? Lo nggak, menurut gue ya, karena kita semua juga nggak tahu kapan ini selesai gitu. Sebagai seorang seniman, justru lo nggak ada, ini menurut gue pribadi ya, nggak ada pressure apa-apa sekarang. Lo cuma, kalau lo mau bikin karya ya, lo bisa nuangin semua energi, waktu, dan pikiran yang lo punya, perasaan yang lo punya, tanpa ada tuntutan, nanti lo harus kayak gini, misalnya lo harus selesai kerjaan ini di tanggal sekian, atau misalnya lo, ya segala macam lah, tuntutan itu nggak ada. Dan sebagai seniman, menurut gue itu yang paling menyenangkan banget gitu, lo berkarya tanpa ada tenggat waktu dan segala macam. Atau jadi karyanya gue bisa bilang lebih dalam, iya, lebih jujur, ya, lebih impactful gitu. Sekarang gue nggak, album yang lagi gue kerjain, karena secara musik beda sama album pertama, dan gue pun belum tahu cara mainin live-nya gimana, tapi gue nggak mikirin itu, tapi ya mikirin gimana karyanya bisa jadi sebaik mungkin, sejujur mungkin, se-impactful mungkin. Justru itu yang menarik gitu sih menurut gue. Tapi ini di samping itu ya, di samping keharusan posisi untuk survive dan lainnya, ini cuma ngomongin sisi kreatifnya aja. Tapi lo kalau misalnya ngelihat musisi-musisi lain di tengah-tengah situasi pandemi kayak gini, mereka bikin virtual konser atau mungkin mereka ya banyak lah melakukan hal-hal yang lewat sisi digitalnya, karena mungkin ini justru yang membuktikan kalau digitalize itu nyata, berarti kan? Nah, ya, iya sih. Tapi gini ya. Tapi ini pribadi gue sih, maksudnya saat bicara tentang seni dan musik tuh ada variable experience di situ yang gue sih sebenarnya selalu mikirin sih, saat misalnya kalian bikin virtual concert, bagus banget, tapi gue penasaran yang dengerinnya audio secara proper nggak ya, kayak lo nonton di live gitu. Terus disayangkan banget sebenarnya kalau ternyata dengerinnya pakai speaker HP misalnya atau sebagainya. Jadi gue merasa itu suatu hal yang bisa dilakukan, tapi nggak
sampai kapanpun nggak akan menggantikan live performance atau playback karena experience-nya jauh beda gitu. Impact-nya pun juga jauh beda gitu. Iya, mungkin itu sih ya. Mungkin sekalipun itu menjadi sebuah normal yang baru yang kita kenal, mungkin nanti bakal virtual concert bakal jadi hal yang umum banget. Masih banyak PR-nya banget mungkin ya. Masih banyak PR-nya dan menurut gue sampai kapanpun nggak akan bisa menggantikan live performance karena impact-nya nggak akan bisa mendekati live performance gitu. Oke. Tapi lo as a runtuh nih, di tengah-tengah situasi kayak gini berarti banyak banget job yang tertunda ya. Berarti iya, lo bisa mengalihkan fokus lo yang tadi lo bilang kayak itu ya. Ya, iya sih pada akhirnya. Gimana ya, gue juga pernah denger podcastnya siapa ya, gue lupa. Tapi intinya dari yang gue pernah denger, sebenarnya kalau misalnya di US gitu ya, seorang seniman untuk nggak muncul ke publik untuk waktu yang misal agak lama gitu, terus muncul dengan seni yang dia kerjakan dalam waktu yang lama, itu hal yang nggak begitu jarang sebenarnya. Dan gue sebenarnya seneng melihat seniman yang gue kagumi dia nggak muncul lama gitu di publik terus datang dengan karyanya yang dia taruh semua energi dan perasaannya di situ gitu. Tapi di Indonesia sebenarnya nggak begitu ya karena ada kebutuhan entah misalnya digital presence dan segala macam. Tapi sekarang justru menurut gue kita agak mendekati itu, Zik, maksudnya ngerti gak? Yeah. Karena emang nggak ada akan untuk lo selalu present deadline atau emang iya, jadi secara nggak langsung energi yang lo punya sebagai seorang manusia ya lo taruh itu di karya lo semua. Dan gue sekali lagi nggak cuma sebagai musisi tapi sebagai penikmat musik gue sangat-sangat nungguin karya-karya dari teman-teman musisi yang gue kagumi. Gue maksudnya ada sisi senangnya. Justru ternyata hal ini kalau dilihat dari kacamata lain, lewat kacamata yang lebih lewat sisi positifnya, ternyata ini sebagai hal yang oke, udah proses menunggunya itu ya yang spesial ya, yang esensial ya. Ya, nggak berarti dampak negatifnya lo boleh tutup mata tentang itu, nggak juga. Tapi maksud gue mencoba lihat itu dari sudut pandang lain. Mungkin nanti teman-teman Mas Kindi, Mas Ezra atau Mas Nino kalau lanjutin nanti mungkin bisa nambahin dari sudut pandang lain. Tapi gue sebagai penikmat seni juga sebenarnya gue lumayan jadinya ada nunggu-nunggu gitu karyanya kan keluar dari teman-teman. Iya benar-benar setuju juga. Lo tapi selama work from home ini lo lagi ngerjain apa nih? Ada nggak project yang lagi lo garap mungkin? Ya gue lagi ngerjain album kedua sih sebenarnya, tapi itu pun juga nggak buru-buru atau nggak ada apa namanya, yang nggak buru-buru lah intinya. Sebenarnya ada bocoran sedikit. Jadi gue mau album kedua itu rencananya ada sama satu temen gue mau, jadi kayak sebenarnya co-release gitu sih album dan film pendek dengan judul yang sama gitu. Dan akhirnya musiknya dimasukin ke film pendeknya sebagai scoringnya gitu. Kalau mau lihat contohnya ada The National sama Mike Mills tuh tahun 2019 ngelakuin itu. Akhirnya produksi filmnya harusnya Juni, dipostpone. Tapi setelah gue coba pikirin lagi, sebenarnya kalau mau produksi filmnya di Juni tuh albumnya nggak akan sedalam atau nggak akan se-impactful yang gue bisa kerjain sekarang ini gitu. Jadi sekarang semua energinya ke albumnya dan ya itu suatu hal yang mau dibilang positif ya positif sebenarnya lumayan. Dan gue percaya teman-teman musisi yang lain juga sedang ada di fase yang sama mungkin. Kalau lagi ngerjain berarti lo sebagai musisi itu ternyata hal-hal ini justru yang membuat lo justru bisa ngegunain energi lo sepenuhnya buat
nuangin ke album baru ya kan, dan lo sebagai seorang pendengar itu bisa ternyata waktu untuk menunggu ini karya-karya baru ini, karya musisi yang lo senangin ini kayaknya bakal lebih jujur lagi ya. Jadi ada dua hal itu ternyata ya. Ya, ya itu sih sebenarnya kurang lebih kalau mau diambil Oke. positifnya. Tapi menurut lo kayak kira-kira apakah new normal nanti dalam entertainment industry ini bakal berubah nggak? Bakal ada yang beda nggak? Kalau pandemi udah selesai maksudnya, gue sih harapan gue yang enggak, maksudnya mau sepenuhnya jadi digital gitu, gue sih harapannya enggak sama sekali. Dan gue yakin juga teman-teman harapannya sama, karena kalau lu bicara seni, lu bicara impact terhadap konsumen seninya, dan jauh, maksudnya lo menampilkan performance seni secara digital, impact-nya enggak, kalau menurut gue pribadi ya nggak ada apa-apanya dibanding lo datang ke live performance gitu. Jadi gue sih, ya menurut lu gimana sih? Ya nggak sih? Menurut gue ya sebenarnya gue hampir sama kayak tadi statement lo yang lo bilang, ya menurut lo gimana menurut lo kalau virtual concert itu nggak akan pernah bisa menggantikan konser-konser pada umumnya, konser-konser live konser pada umumnya, karena ya penonton nggak akan bisa merasakan engagement dengan penonton lain, ambience ya kan sebenarnya yang pengen dirasain penonton langsung kan. Iya. Misalnya mungkin ngantrinya, atau mungkin kejar-kejaran nyari tempat duduk, atau mungkin impit-impitannya, mungkin kayak gitu-gitu yang ternyata hal-hal yang kita rindukan dari live concert asli gitu. Iya, dan iya sih, banyak sih, itu juga termasuk lebih seru itu sih. Ya itulah pokoknya. Oke. Nah, berarti lo sebagai Reruntuh dan sebagai Eki Rizkan ini yang melihat sisi ini sebagai musisi dan sebagai seorang pendengar, ternyata ada hal positif dan hal negatif juga ya. Iya. Oke. Ada bener. Oke, mungkin untuk Eki ini mungkin gue cukupin dulu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya mau nanya langsung sama Reruntuh, bisa nanti ditanya di last session, di sesi pertanyaannya. Ini gue mau balik lagi nih ke Nino nih. Iya kan? Gue bilang apa, internet kan? Bener, langsung kejadian. Tuh, jangan play victim. Gimana sih? Sorry tadi ya, disconnect nih internetnya. Sekarang udah aman gimana? Aman, insya Allah aman nih. Kalau nggak ada elit global sih harusnya aman. Global, oke. Kalau gue pengen tahu nih, kalau lo ngelihat dari sisi positifnya nih, apa sih yang lo pelajarin dari situasi kayak gini nih, lo sebagai seorang fotografer dan pemilik dari Seamless Kreatif? Positifnya menurut gue ya jadi lebih ngulik sih, maksudnya sekarang tuh waktunya kayak bener tadi kayak Eki bilang, maksudnya nggak ada deadline apa nggak segala macem, in a way jadi kayak less pressure, jadinya kita lebih punya banyak waktu to explore kan, buat eksperimen, apalagi sekarang kayak banyak banget sumber resources buat kita belajar yang dibikin gratis dan segala macem, jadi kita bisa semakin lebih banyak belajar, plus juga waktunya sih paling berharga menurut gue emang waktu, karena waktu kalau kita harus keluar rumah dan segala macem, banyak waktu yang habis di situ, dan sekarang dan kita di rumah aja kita punya punya satu hal yang waktu itu yang bisa kita habiskan untuk banyak banget hal sih. Itu yang menurut gue sangat-sangat positif gitu, karena ya gue jadi bisa istirahat cukup, masih bisa belajar banyak, masih bisa kerja juga, dan masih bisa ketemu sama keluarga gue gitu. Maksudnya most of the time kan gue jadi kayak cuman ketemu sesekali, kayak cuma di pagi di malam, sekarang kan jadi tiap hari ketemu, jadi berinteraksi dan segala macam. Jadi ya mungkin ini sebetulnya kayak semacam dikasih waktu yang tepat mungkin ya menurut gue, buat gue sih, kalau untuk bisa kembali lagi lah ke rumah, kalau gue mikirnya sih gitu. Berarti kalau misalnya sisi positifnya itu ternyata lu lebih memiliki banyak waktu dan less pressure ya, sama. Iya. Bahasa. Dan bisa nuangin energinya gitu loh untuk membuahkan ide-ide baru ya kan.
Kan nggak harus kejebak macet di jalan gitu kan. Betul. Kayak misalnya tadi kalau misalnya yang lu bilang project yang akan datang, misalnya lu sama Eleven Kind, itu yang pengen virtual photoshoot mereka ya? Iya, itu sih baru ngobrol sekali gitu sih sebenarnya, belum diseriusin banget, tapi emang gue udah kepingin juga. Dan waktunya kayaknya baru ada sih kemarin, bulan lalu lumayan ribet dari guanya pun. Tapi berarti lu as a photographer, lu melihat virtual photoshoot ini sebenarnya berpotensi buat sebagai sesuatu yang baru dan menarik gitu. Sebenarnya iya, karena kan kalau pakai virtual gitu ya sama, sebenarnya semua yang sampai virtual itu jaraknya jadi nggak terbatas. Maksudnya kayak bisa teman kita yang di US, teman kita yang di Australia, kita foto gitu, itu kan bisa dilakukan tanpa kita harus pergi ke sana, tanpa harus beli tiket dan segala macam gitu. Nah itu yang menurut gue bisa menjadi merombak batas itu. Meskipun memang in terms of quality dan segala macam ya pasti beda sama halnya kayak musik gitu. Gue jadi susah untuk baca orangnya kayak gimana, terus kayak situasinya, vibes-nya di sana kayak gimana, itu masih ada kendala sih di situ memang. Jadi ya tetap emang lebih enak kalau ketemu langsung, meskipun dengan ya sekarang ini ya positifnya itu gue jadi bisa foto orang di mana aja sebetulnya. Dan sebenarnya kan kalau virtual itu juga ada beberapa orang juga ngirimin kamera gitu, terus kayak dikontrol kameranya pakai laptop, itu pun juga bisa dilakukan gitu, kalau untuk mengatasi resolusinya gitu. Berarti bener ya, teknologi itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya? Iya benar. Nah, lo sebagai fotografer lagi, ada skill baru nggak ya lo yang lo gain selama work from home ini? Skill baru, ya itu sih lebih banyaknya memang virtual mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau sebagai ya sama gue sebenarnya nyoba juga sih. Saya kan mostly gue foto stage, foto orang. Beberapa kali juga sempat iseng foto ya, hal-hal yang di rumah aja, meskipun nggak gue publish karena ya buat iseng-iseng aja gitu, karena gue malas untuk ngeditin segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya jadi lebih explore lagi untuk fotografi yang lainnya, sama semakin sering nonton YouTube juga sih, lihat tutorial gitu. Semakin punya me time ya? Iya betul, punya me time. Jadi biar nanti pas balik kan udah banyak kan referensinya. Iya benar. Berarti bisa menggunakan waktu sebaik-baik mungkin ya? Iya. Sebenarnya ya pokoknya sekarang itu banyaknya mempersiapkan diri untuk nantinya sih. Benar-benar menggunakan waktu ini sebaik-baik mungkin kan, untuk mungkin nanti pas pandemi surut, menggunakan waktunya juga berarti untuk ya mau nggak mau harus gitu, kalau nggak tambah stres. Iya, daripada kita terpaku sama situasi kayak gini ya. Iya. Oke. Ini mungkin dicukupkan dulu buat sama Mas Nino Nirmolo. Makasih, Nino. Yep. Mungkin kalau ada audiens yang mau punya pertanyaan khusus langsung sama Mas Nino, nanti bisa ditanyakan di last session, di Q&A session. Oke. Selanjutnya, gue lanjut ke panelis selanjutnya nih. Ini, beliau ini, gue lagi sering memperhatikan juga. Beliau ini seorang strategic planning manager, dan bergerak juga di media frekuensi antara, itu gue juga lihat, itu keren banget, lucu banget. Dan ada ini juga, ada Grace Max yang tagline-nya lampu merah tapi intelek, itu keren banget menurut gue. Kita langsung panggil aja nih Mas Ki Ageng Kindi, Strategic Planning Manager of Double Dare. Oke, halo Mas. Halo. 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 Jelas. Halo. Coba. Ya. Ya, ada pertanyaan mungkin atau gimana, Zik? Oke. Nih, ntar dulu. Kabar gimana kabar sekarang? Fisik sih sehat-sehat aja ya. Psikis yang kena benturan. Ini seru banget sih, gue pengen diskusi sama lo nih. Gue manggil apa nih yang enak nih? Kindi aja, nggak usah pakai Ki Ageng, kayak dukun gue. Oh, Kindi aja ya? Nah, lo kan involved di Double Dare ya?
Mungkin ada buat teman-teman yang belum tahu double deer tuh apa sih? Mungkin lu bisa jelasin double deer tuh apa? Anjing repot banget jelasin ya. Gue aja masih lumayan kerepotan untuk jelasin ke publik. Ya, apa ya, basically double deer nih form apa secara organisasi sekarang ada 2 kali ya kalau buat publik, ada yang sifatnya agency gitu, satu lagi kita emang punya media juga gitu. Bener tadi lu sebutin ada Frekuensi Antara sama sekarang ada Grass. Terus sebagai agency mostly yang di manage emang network so-called kolektif ini nih gitu. Jadi kita punya network kerja ada sekitar berapa ya? 20-30 kota gitu di Indonesia. Kayak gitu yang kita manage gitu untuk certain klien gitu kan. Bentukannya sih kayak gitu double deer. Jadi kita ada agency, kita ada media gitu. Nah, lu ini kan strategic planning manager ya? Itu ngapain? Gitu. Itu di LinkedIn lu nulis gitu. Area kerja gua data analytics, terus juga digital produknya, terus bisnis proses karena kemarin ada bikin beberapa media-media baru gitu kan. Gue juga harus gue dapat tanggung jawab juga untuk nge-develop bisnis prosesnya karena antara resources-nya, kita punya resources apa, terus kayak kita punya output apa, gimana cara manage-nya, semua orang role-nya apa gitu. Gue nggak nentuin role-nya langsung sih, itu ada HR sih, tapi gue ngebantuin ngedesain bisnis prosesnya lah gitu. Termasuk pas udah ngomongin eksekusi beberapa program gitu. Kayak tadi mungkin Nino ngomong soal ya sekarang jadinya yang di manage adalah cara produksinya. Gue setuju beberapa kali kemarin juga di gue akhirnya yang jadi concern adalah production design. Karena kalau ngomongin outputnya mau ditaruh di mana, ya alhamdulillah sekarang udah ada internet sih ya. Gue nggak bayangin kalau kita di periode kayak gini belum ada internet gitu kayak wah nggak tahu deh gue. Itu sih paling. Berarti kalau yang gue tangkap ya berarti mungkin lo sebagai seorang strategic planning manager ini sibuk banget deh kemarin ya pas semua bener-bener di work from home. Lumayan. Makanya tadi teman-teman yang ada di area musisi gitu yang berkarya, kalau orang bilang time is money, kayaknya lu pada orang paling kaya gitu sekarang. Kalau prinsipnya time is money ya, lu pada orang paling kaya raya gitu sekarang. Gue punya deadline baik banget gitu, karena ya gimana deadline gue berhubungan sama mau nggak mau di luar aspek bisnis di organisasi gue di Double Deer juga kayak punya semacam gue nggak akan bilang tanggung jawab moral deh, berat banget gitu, tapi teman-teman yang kita manage juga kan mesti punya ruangnya lagi nih untuk bisa ngasih lihat apa yang mereka bikin kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya gue sih lebih setuju yang nanti disebut new normal bukan soal kayak misalnya ini ya, bukan kayak kita pakai masker segala macam. Maksud gue ya sebelum ada ini juga orang ada yang pakai masker gitu. It's not that new gitu. Tapi kayak tadi yang dibahas teman-teman musisi bahwa kayak ini kalau misalnya orang-orang pada nikmatin music performance nggak datang ke lokasi, itu kan lumayan baru ya buat kita. Jadi kayaknya itu tuh yang kalau misalnya, gue nggak berharap pandemi ini panjang, nggak berharap sama sekali. Tapi kalau emang pemerintah belum bisa ngasih harapan gitu ke kita, kan kita akan tetap ada di kondisi yang kayak gini gitu. Jadi ya udah, mari kayak teknologinya ada. Menurut gue so far teknologinya cukup untuk nyediain tempat baru ya. Persoalan nanti apakah misalnya orang terbiasa apa enggak, iya gue nggak bisa jawab, tapi setahu gue, sepengamatan gue sih, sebelum ada teknologi, pasti yang diduluin pasti human behavior, pasti. Zaman dulu juga orang kayak misalnya kalau lu perhatiin pertama kali di Facebook, it's new normal buat satu orang di dunia untuk ngasih tahu mereka ada di mana, mereka ngapain, mereka sama siapa gitu. Sampai akhirnya sekarang lu nggak nganggap itu new lagi gitu, semua orang pakai itu. Iya. Kapan sih dulu lu ngasih tahu orang-orang kayak lu lagi di mana sama siapa gitu? Baru lah dulu juga 2000 berapa ya? 2006 ya enggak deh. 2006 2007 ya. Gitu baru lah itu. Gitu. Berarti lo menanggapi sebuah nanti misalnya ada new normal itu ternyata tetap based on human behavior-nya juga ya? Pasti.
bukan yang nggak normal serta kan, yang barunya apa gitu? Apa sih yang Mm-mm. yang baru gitu dari kondisi ini kan? Kalau ngomongin positifnya tadi lu bahas ada sisi positifnya. Kalau buat gue, since ini kejadiannya satu planet rata gitu ya, apa ya? Kayaknya paling Mongolia gitu yang lumayan hoki gitu ya. Kenapa tuh Mongolia? Yang Oke. zero cases gitu kayak. Oh, Maksud oke. gue yang positifnya adalah seluruh dunia kayak masuk pom bensin Pertamina mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Oke. Ini berarti pasca pandemi ini bener-bener riset banget ya dalam segala lini ya. Iya, bisa dibilang gitu karena tadi kayak siapa tadi yang bahas Eki kalau nggak salah bilang kayak jadi punya waktu insight baru juga buat gue bahwa bahkan teman-teman musisi nungguin musisi lain nanti bikin apa pas selama masa pandemi atau sudah pandemi. Nggak tahu ya, gue sih nggak berkarya seni gitu, tapi yang gue tahu kalau di bayangan gue bikin musik juga mungkin ada proses nulisnya kan ya. Kalau katanya Martin Suryajaya tuh syarat pertama menulis adalah kesepian gitu. Jadi karena since Bener. kita sekarang nggak bisa kemana-mana, mungkin lu pada jadi bisa nggak tahu bikin karya-karya yang ajaib-ajaib gitu mungkin. Berarti mungkin bahasa kasarnya mungkin setelah new normal ini, mungkin setelah pasca pandemi ini, setelah yang tadi misalnya lu bilang semua kembali dari nol lagi, setiap orang bakal mulai dari nol dengan mungkin balap-balapan ya siapa yang lebih cepat lagi ya. Cepet apanya? Cepat untuk mungkin kalau misalnya musisi ini dia ada yang rilis album duluan, gitu, ngejar waktu lagi gitu loh. Untuk ngejar ketertinggalan itu. Kalau konteksnya ngomongin rilis, ya itu sih masing-masing ya, gue nggak tahu. Tapi kalau soal tadi yang semua dari nol, kayaknya lebih ke ini deh, gimana cara, menurut gue ya, cara nge-treat formatnya. Gimana? Karena kemarin gue ngelihat, kalau nggak salah, kayaknya yang terdampak kalau ngomongin selain musik, kayak stand up comedy gitu, kemarin lihat kayak mereka mulai mau bikin tuh kayak pertunjukan single show yang juga online gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi semua lagi nyari formatnya nih gitu. Kayak gue nggak tahu ya, tadi lu bahas kayak bisa nggak sih ngegantiin gitu. Ya nggak tahu, tapi di bayangan gue aja kayak misalnya udah mulai ada yang bikin beberapa gue lupa kemarin di London apa di mana gitu. Mereka bikin party tapi yang ikut partinya itu dapat Zoom gini nih, dapat Zoom Zoom meeting invitation. Jadi mereka di kamarnya masing-masing tuh. Kebutuhannya ternyata bukan cuma orang-orang bisa ngerasain partinya meskipun di tempat masing-masing, tapi DJ-nya juga perlu ngelihat orang-orangnya kayak gimana kan. Maksud gue kalau DJ kan dia harus ngelihat crowd-nya kan. Nih crowd-nya udah mulai gimana nih gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi ya semua orang lagi explore gimana cara nge-treat output-nya lah gitu, format barunya gitu kan. Gue rasa sih ya bendanya sama ya, lu tetap bikin musik gitu, cuma cara ngehadirinnya gimana. Kayak gue membayangkan mungkin nanti kalau misalnya mau bikin experience-nya berusaha untuk menggantikan kayak live gitu kayak sebelum pandemi, misalnya ya visualnya bisa kerjasama sama teman-teman visual joki yang oke-oke, terus juga kayak mungkin audio output-nya dibikin kayak, gue nggak tahu deh, kayak 8D gitu yang kemarin rilis lumayan banyak gitu ya, yang lu bisa ngerasain kayak misalnya di setnya sih dia main sendirian, nggak ada penontonnya, tapi misalnya nggak tahu di gedung apa gitu misalnya, tapi output yang didengerin sama orang-orang di rumah masing-masing, ya kayak di akustik di ruangannya gitu. Kayak gitu. Jadi orang juga mungkin sekarang orang-orang audio engineering punya waktu untuk belajar nge-transfer atau nge-translate output audio dari musisi jadi 8D supaya yang dengerin juga punya additional experience lah gitu. Kayak gitu. Ya semua lagi usaha sih. Tadi lu bilang benar juga hambatan kita di koneksi internet, tapi menurut gue since sekarang yang dibutuhin memang internet, menurut gue sih mestinya industri yang di situ juga bebenah ya. Kayak gitu. Ini untungnya aja nih PLN nggak bikin ulah sih, udah itu doang. Iya, nggak kayak tahun lalu tuh ya, mati lampu semua. Oh kalau PLN bikin ulah sih, ya udahlah. Pindah aja lah, kita pindah ke Kanada mau pada. Berarti lo mungkin melihatnya pasca pandemi ini justru
di setiap sektor tuh akan menelurkan cara-cara baru ya, cara-cara yang mengeluarkan output baru gitu. Ya, yang gua lumayan deket sekarang mungkin di musik gitu segala macam ya. Tapi kalau di sektor lain gua nggak tahu deh, kayak apa yang gua nggak kebayang, susah banget. Lu bayangin tukang parfum dicondet nggak sih? Tahu. Orang nggak ada yang drive pakai parfum, nggak ada men sekarang. Mau kemana lah? Iya, benar. Orang Kayak mau belanja baju juga bingung mau pakai kapan kan? iya, mau kemana gitu kan? Heeh. Kayak gitu-gitu. Mungkin ada industri yang masih bisa strive, ada yang kebingungan luar biasa gitu ya. Ya gitu kondisinya. Oke, nah tapi balik lagi nih ya, Kindi dengan sebagai seorang strategic player, lo menyesuaikan situasi kayak gini tuh gimana lo? Ke Double Dare-nya? Gua pribadi gitu. Iya, lo pribadi deh. Ya pasti kerja gitu, gue mau Eva bener-bener kayak gue harus nganggep kamar gue jadi kayak di kantor gitu. Jadi gue biasanya di kamar sendiri rapi aja, cuma nggak pakai sepatu doang. Terus apalagi ya? Ya jam kerja normal gitu, tetap gue ngerasa lebih produktif meskipun gue kaget kayak wah gila produktif iya, tapi itu berbanding lurus sama wah capeknya juga lumayan gitu ya, itu satu. Terus ya sisanya screen time paling. Kalau screen time gue udah mulai parah banget gitu, udah kayak bosen banget. Ngapain? Malam-malam gue paling manasin motor keliling Jakarta sendirian. Oh, keliling ya justru ya? Gue keliling Jakarta ya manasin motor gue. Justru ini new normal baru buat lo ya? Ya bisa dibilang ya semualah. Kalau ada yang nggak kerasa terganggu, malah gue curiga, gue khawatir. Oh, gitu. Iyalah, kalau gue punya teman terus kayak biasa aja, dia happy aja, gue akan nge-review ulang sih pertemanan gue sama dia. Ada ya beberapa orang kayak gitu ya berarti ya? Ya nggak tahu, karena menurut gue kayak misalnya apa yang kemarin tuh sempat orang pada, iya tapi yang introvert mungkin pada nggak apa-apa gitu. Lah, yang introvert kan milih jadi introvert karena dia punya will. Sekarang kan yang dicabut free will lu kan. Ini lu pada nggak punya free will ini. Bener. Kehendak bebas gitu. Iya, Nggak kita bisa. dirumahkan ya? Dirumahkan dan nggak Iya, boleh keluar kemana-mana. dipaksa dirumahkan lah gitu. Oke, berarti lo tapi nggak ada yang berubah ya soal lo lagi menggarap apa dan jam kerjanya juga tetap sama kan ya? Sama. Soal selama ini, oke. Mungkin segitu dulu nih, Kindi nih. Ya, silakan yang lain. Oke. Nanti mungkin kalau ada teman-teman audiens yang mau nanya langsung sama Mas Kindi ini terkait soal Double Dare atau mungkin frekuensi antaranya dan media yang lainnya, mungkin bisa nanya langsung nanti di last session-nya. Dan Dikit sekarang, deh gue deh, dikit. Oke. Palingan nih ya, yang selain tadi gue nyebut positifnya, ini yang jadi challenge juga buat teman-teman musisi gitu, karena semua sekarang area kompetisinya di tempat yang sama gitu, di so-called digital platform or anything gitu ya. Lo kompetisinya sama Atta Halilintar. Kenapa gitu? Nggak, karena dia bisa jadi jutawan gara-gara manfaatin internet. Belum tentu nih musisi bisa jadi manfaatin hal yang sama gitu. Jadi kayak tempat belajarnya juga kayak, kalau lu pada pernah dengar teman-teman yang disebut kayak internet marketer gitu ya, kayak internet marketer nih orang-orang yang jualan apapun di internet gitu. Kayak kayak lu pernah nggak sih ngeliat orang yang dagang, gue punya satu temen gitu ya, dia bener-bener dagang jas hujan plastik, terus kayak baju anak, terus kayak apalagi sumpit buat makan gitu di Tokopedia, di mana segala macem. Dan dia bener-bener jago banget mainin internet gitu. Gue gimana bilang main internet ya? Ya internet marketer lah gitu ya. Ini orang-orang kayak gini nih yang perlu ditempel buat belajar, gue nggak bohong. Minimal pelajarin cara mereka untuk gimana gue nge-reach audience yang pas. Kayak gitu. Itu aja sih. Justru mereka udah terbiasa dengan hal itu ya? Iya. Ya kayak Atta Halilintar gitu, kayak kita ketinggalan jauh kan sama dia mah. Sesuka-sukanya lo sama dia ya. Sesuka-sukanya. Ya, suka-suka ya. Oke, makasih Kindi. Ya. Mungkin nanti ada audiens yang mau nanya langsung sama Kindi, bisa di last session. Dan jangan lupa buat Instastory nih ya. Ini our last speaker nih. Beliau gitaris dan singer dari grup Hi-Fi. Dan
bekerja sama dengan grupnya, dia itu bikin lagu yang bukan cuma bagus tapi impactful juga buat para pendengarnya nih. Nih langsung aja kita sambut nih. Mas Ezra Mandira nih. Halo Ya, Mas. halo. Halo Zikri. Halo. Halo Ezra. Apa Halo kabar teman-teman nih? semua, selamat siang. Sore, Halo. udah sore juga nih jam 4. Iya, udah jam 4 nih. Apa kabarnya? Kabar gimana? Baik, Baik? alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Zikri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baru Oke. ini ya, baru lahiran anak ya? April ya? Alhamdulillah, baru lahiran pas corona juga, jadi lumayan deg-degan tuh Alhamdulillah. kemarin. Alhamdulillah. Tapi aman ya? Sehat ya? Aman. Alhamdulillah, Udah sehat-sehat, di sehat, rumah alhamdulillah. sehat-sehat. Nah, since work from home ini, Zra, lu tuh udah ngapain aja sih? Hi-Fi itu udah ngapain aja sih? Yang kemarin terakhir gue lihat nih ya, Hi-Fi itu kan kolaborasi sama podcastnya Kaskus ya? Ya, Coba mungkin bisa dijelasin tuh. sebenarnya beberapa kegiatan sejak adanya pandemi ini juga udah ada banyak sih, nggak cuman si podcast Kaskus itu doang. Salah satunya juga konser online yang dari Narasi juga kita sempat main. Abis itu ya kalau Kaskus podcast itu sebenarnya untuk mengisi waktu Ramadan sih. Jadi itu kebetulan memang Kaskus itu ada ide untuk bikin cerita dari salah satu lagu yang Hi-Fi punya gitu, yaitu Bumi dan Bulan. Nah, setelah dibikin storyline segala macam, kita coba kerjasama, terus akhirnya dari situ jadilah ide podcast dan kita berempat pun juga jadi cameo gitu di dalam podcastnya gitu. Ya tapi kalau lihat dari main cast-nya kan sebenarnya bukan dari kitanya juga gitu. Main cast-nya memang ada Calvin Jeremy sama Rahel Amanda gitu. Lumayan tuh 30 hari podcastnya di Ramadan. Oke, berarti gitu. Tapi Hi-Fi juga gue lihat banyak yang akhirnya harus diundur ya. Banyak banget. Jujur kalau misalkan ngomongin diundur, kita itu terakhir live perform itu di bulan Maret. Bulan Maret pertengahan itu terakhir seingat gue kita main di Bali. Jadi habis dari Bali, kita juga di Jakarta harusnya ada acara juga di Pemprov DKI. Cuman pas waktu kita balik ke Jakarta lagi, terus Pemprov DKI juga nyatain kalau untuk izin keramaian dicabut segala macam, mesti ini kembali. Nah itu langsung tuh reschedule semua. Benar-benar dari tengah Maret sampai April, Mei, sampai sekarang kita belum ada live event lagi kan, gitu. Berasa banget sih dampaknya. Karena kebijakan juga nggak mendukung ya, kebijakan pemerintah ya. Karena ada PSBB juga kan. Ya, karena penyakit ini pun juga ya kita mau gimana lagi gitu, nggak bisa. Ya yang ada kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, Ezra ini sebagai musisi yang paling dikangenin dari dunia luar tuh apa sih? Manggung, Bos. Udah lama banget nggak manggung nih di atas panggung, asli. Ketemu sama penonton juga, ketemu sama ya engagement dengan audiens gitu. Serunya tuh beda sih. Kemarin kan juga udah sempat konser online kan, sempat virtual performance gitu. Dan rasanya beda. Memang engagement-nya nggak bisa kayak di atas panggung biasanya gitu, orang nonton dapat euforianya seperti apa tuh benar-benar beda kalau virtual. Dan kita berusaha menyesuaikan, tetapi ya balik lagi dengan kondisi yang ada saat ini ya kita harus tetap bisa menghibur juga gitu, karena kan pada dasarnya ya kalau kita di atas panggung, mau di atas panggung atau di depan layar kayak gini, kalau kita main musik ya tujuan kita menghibur gitu yang nonton. Gimana caranya kita harus menghibur teman-teman gitu. Nah, coba mungkin dikasih dari sudut pandang lo nih sebagai seorang musisi. Lo kan Hi-Fi ini kan udah cukup lama di industri musik ya, di industri entertainment ini.
Ya. Berapa banyak sih perubahan yang terjadi nih karena pandemi ini nih? Perubahan pastinya plan yang tadinya kita sempat rencanakan di tahun ini berubah total tuh, karena kebetulan juga Hi-Fi tahun lalu itu baru ngeluarin album terbaru kita, itu album ketiga judulnya Cerita, itu di November. Nah, harapannya sebetulnya di tahun 2020 ini kita mau tur juga, promo keliling-keliling Indonesia, beberapa kota lah, udah kita sempat planning. Cuman karena ada pandemi kan kita nggak bisa jalan nih, jadi semuanya di rumah. Jadi paling ya kita sekarang lagi ubah planning dari yang tadinya mau keliling, jadi kita banyakin kerjasama sama brand mau ngadain virtual concert lagi gitu, supaya ya kita tetap bisa nge-reach teman-teman juga di luar Jakarta gitu, di luar rumah inilah. Berarti ini ya, berarti lebih ke selain merubah maksudnya merubah timeline-nya, juga mau menyesuaikan dengan adaptasi dengan situasi sekarang ya, kayak misalnya ya ikut virtual konser dan lain-lain juga ya, Hi-Fi. Ya, salah satu cara kita untuk tetap bisa menghibur ya salah satunya harus lewat itu sih, karena ya kalau nggak ada virtual concert yang live ataupun taping juga ya, maksudnya kan ada juga yang virtual concert yang sebelumnya kita rekam masing-masing di rumah masing-masing, habis itu nanti pas di waktu tayangnya itu udah tinggal ditayangin doang gitu, kita nggak live. Ada yang kayak gitu, ada juga yang live perform. Cuman balik lagi, kalau live perform benar-benar dari rumah masing-masing itu teknisnya sulit, dengan internet yang kita punya pun sekarang infrastrukturnya juga rasanya belum memadai sepenuhnya gitu untuk bisa live dari rumah masing-masing, dan kita masing-masing pun juga belum tentu punya alat yang memadai juga untuk live itu gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya apa sih? Gue lupa. Panjang nih gue ngomongnya. Oh iya. Lu Ezra nih sebagai musisi dan Hi-Fi kan udah lama nih di industri ini. Oh, perubahannya apa? Ya, perubahan apa aja yang udah dirasain nih, yang udah mulai dirasain nih dari situasi ini? Yang paling berasa sebetulnya cash flow berubah drastis sih. Pasti sih, itu pasti ya. Cash flow berubah drastis karena yang tadinya kita bisa bergantung dengan live performance, live event, sekarang live eventnya di reschedule, kita nggak ada duit masuk, kita masih putar otak gimana caranya dengan situasi kayak gini, ya kita masih bisa survive nih dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan gitu. Dan yang gue pikirin, yang Hi-Fi pikirin pun juga sebetulnya bukan cuma kita masing-masingnya doang, tapi teman-teman yang bantuin kita gitu, terutama kru panggung, kru soundman, semua segala macam itu kan terdampak banget. Dalam arti kalau misalkan kita lihat ke bawah, mereka nggak ke bawah sih sebenarnya. Maksudnya kita lihat mereka sangat bergantung dengan adanya live event ini. Kalau nggak ada live event, mereka nggak ada pemasukan lagi sama sekali. Sedangkan kalau Hi-Fi mungkin dari digital streaming, dari YouTube gitu masih bisa ada passive income gitu. Nah itu yang kita concern gitu. Perubahannya drastis banget. Benar-benar perlu dipikirin bareng-bareng, dan sebetulnya aksi galang dana yang kemarin teman-teman musisi lakuin juga itu benar-benar sangat membantu juga buat teman-teman kru kita yang ya istilahnya buat survive berapa minggu ke depan aja tuh masih bingung gitu. Tapi Hi-Fi sendiri soal menanggapi misalnya kayak kru yang benar-benar terdampak banget kan karena yang nggak ada income lagi dari mana-mana. Hi-Fi sendiri udah misalnya melakukan apa gitu? Ya paling tidak kita mencoba menyisihkan juga sih, dalam arti ya kita harus kasih bantuan lah, karena ngelihat situasi kondisi kayak gini, kita pun untuk running pun juga udah susah. Maksudnya dengan kita bergantung dengan live eventnya di reschedule semua, otomatis semuanya ngaruh tuh. Kita harus pikirin juga ke depannya biar tetap bisa jalan, setidaknya survive dulu deh di awal pandemi ini. Gimana caranya
kita putar otak dengan apa ya, dengan masukan juga dari teman-teman kalau dengan situasi kayak gini nggak bisa, ya live event udah nggak bisa diandelin lagi, kita harus putar otak, ada opportunity apa lagi nih yang harus kita kejar, yaitu tadi misalkan yang sempat gue bilang kerja sama brand atau sama media gitu, yang emang mungkin ada budget, tapi budgetnya pun juga nggak sebesar live event kayak biasanya juga gitu. Itu setidaknya bisa buat kita untuk survive dulu deh dalam beberapa waktu ke depan gitu. Berarti Hi-Fi udah melakukan langkah yang adaptif ya buat di tengah situasi seperti ini ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, syukurlah berarti. Cukup sih segitu dulu nih, Kak Ezra. Oke. Oh, nggak banyak. Gue kira nanyanya banyak. Nanti nih, ini baru masuk Q&A session nih. Oke, siap. Oke, nanti kita akan nanggepin lagi. Oke. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, ke Q&A-nya. Tadi udah dijelasin dari 4 panelis soal sudut pandang mereka mengenai bagaimana di situasi pandemi ini. Mungkin ini dari pertanyaan dari Ragam dulu ya buat audiens. Buat panelis. Jadi pertanyaan pertama itu, ini bisa siapa aja mau nanggepin dulu. Jadi sebenarnya di industri entertainment ini, siapa sih yang paling kena efek kerugian dari pandemi? Dan gimana cara kita untuk bantu mereka? Cara kita as masyarakat untuk bantu mereka? Mungkin Kak Ezra mau jawab nih soal ini. Yang paling terdampak sebenarnya ya itu yang tadi sempat gue bilang sih. Kalau di gue ya, kalau di Hi-Fi sendiri, yang paling kena dampaknya adalah para kru panggung yang biasanya kita hire gitu, karena kan mereka kan posisinya freelance, tapi memang karena freelance-nya memang sudah frequently main sama kita, otomatis ya udah jadi bergantung sama kita juga gitu. Cuman ketika emang nggak ada, kita kan nggak memberi tunjangan bulanan nih ke mereka gitu, karena based on perform aja. Nah, ya gue nggak tahu sih sebenarnya yang benar-benar impactful saat ini untuk mereka tuh kayak gimana. Cuman yang Hi-Fi bisa lakuin ya kita coba bikin kerjasama dengan teman-teman yang bisa galang dana juga untuk mereka. Itu sih yang paling bisa kita kerjain ya. Cuma nggak tahu kalau misalkan dari teman-teman yang denger mau bantu, ya ngasih ide mungkin baru gitu ya. Iya ya, maksudnya setidaknya untuk nyambung hidup deh. Kita di sini kan sekarang dengan adanya pandemi ini juga fokus utamanya gimana caranya kita menyambung hidup dulu nih dengan profesi masing-masing yang kita punya gitu. Itu dia yang apa ya? Mungkin sebelumnya Hi-Fi kita punya perencanaan, setahun ke depan nih kita bakal gini-gini segala macam, ada financial forecast segala macam, itu benar-benar dirubah semua mindset-nya. Kita gimana caranya kita bisa survive sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, dan bukan Hi-Fi-nya doang, tapi semua stakeholder yang bisa yang menyangkut sama Hi-Fi ini juga gitu, di ekosistemnya lah gitu. Itu sih concern-nya. Kalau mungkin Eki nih mau nambahin Ki soal pertanyaan tadi. Aku setuju sih sama saya, sudah pasti kru. Dan alasannya pun juga sama karena tadi kru menggantungkan hidupnya semua ke aktivitas dari musisinya gitu ya. Di saat kalau dari gue musisi ya dia masih punya, sebenarnya kan yang dilakukan seniman selain dia perform ya dia bikin karya, jadi ada opsi itu tuh dia masih bisa fokus. Tapi kru ya gue setuju banget sama Mas Ezra. Tapi mungkin Nino sama Mas Kini bisa nambahin lagi mungkin yang lebih capable dalam ngomongin tentang hal itu. Oke, mungkin kalau Kindi sebenarnya kan poinnya kan gimana cara kita untuk bantu mereka yang terdampak langsung gitu. Ya kalau ngomong ke siapa dulu yang terdampak, iya si kru yang kayak mungkin di field yang lain kayak misalnya di PH gitu, teman-teman gue kemarin gue dengar
yang bener-bener kena itu kayak kalau di syutingan tuh ada PU tuh, pembantu umum, yang dia kalau di lokasi nyiapin makanan segala macam. Oh itu udah nggak bisa digantiin tuh karena temen gue kemarin ya tadi kalau perhatiin iklannya Bas yang ayam teri kan itu gue juga kalau nggak salah denger semua syuting dari rumah. Jadi ya orang yang bikin skrip masih kepake gitu, yang videografer masih kepake, sutradara masih kepake, produser masih kepake. Nah yang nggak kepake bener-bener yang kayak biasanya yang di bisnis prosesnya paling ujung orangnya. Paling ujung tuh biasanya yang terdampak. Jadi itu. Terus kalau pertanyaannya gimana cara nolongnya gitu, ya nggak tahu ya kayak alhamdulillahnya kayak di sini mungkin karena nature-nya tongkrongan juga gitu. Ini menurut gua nature tongkrongan nih yang bikin yang bisa nolong kita dan bikin pandemi ini bisa lebih panjang gara-garanya. Anak syutingan gitu kemarin yang gue denger bener-bener kayak ngumpulin dana buat krunya, mungkin di musik juga ngelakuin hal yang sama kayak gitu-gitu. Yang potensial sih sekarang bener-bener kayak kemarin tuh gue di kantor juga mulai ada wacana untuk mau bikin apa namanya platform buat home economics gitu, teman-teman yang bikin sesuatu dari rumah yang mungkin kayak misalnya siapa, mungkin let's say misalnya Ezra bikin bikin makanan gitu, terus kayak di post di Instagramnya gitu, yang ngelihat kan mungkin teman-teman yang di mana gitu. Gue lagi pengen bikin di kantor tuh pengen bikin tempat buat jualan, tapi cuma ngasih tahu yang terdekat di lo, gara-garanya tuh banyak banget kayak tetangga lo gitu mungkin, gue nggak tahu nih orang yang 500 meter dari gue ternyata tadinya kru di live music, terus dia lagi dagang, tapi gue nggak tahu ada dia. Padahal misalnya makanannya bisa gue absorb lah gitu dagangannya dia bisa gitu-gitu. Itu yang untungin soal tongkrongan. Yang kedua ya tadi kesulitan kita untuk nahan untuk kayak nggak keluar gitu, mungkin yang iya mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa nahan untuk nggak keluar dulu gitu ya, kalau nggak penting-penting banget ya gitu misalnya. Tapi kan masih baik juga tuh sekarang kalau lihat di berita gitu ya, belum lagi kayak misalnya ya susah juga ya pemerintah juga, ya udah deh ngomong pemerintah ntar aja lah ya gitu kayak repot banget kayak ya lu tiap bulan gaji lu udah dipotong gitu ya buat bayar itu orang nggak kompeten. Berarti kalau lo ngeliat mungkin dengan nature tongkrongannya warga Indonesia tuh mungkin dalam bentuk crowdfunding kayak saling bahu membahu atau patungan gitu ya. Wah, gue kemarin bahkan dengar dari teman-teman kita bisa heboh banget kerjaannya. Gila. Oh itu parah banget itu. Asli gue di tengah situasi kayak gini ya. Iya, belum ada gini aja kita bisa kayak crowdfunding buat orang yang gak lu kenal tuh bisa kayak baik banget. Sekarang lagi yang kayak lebih banyak yang orang aware, lebih banyak yang harus ditolong, terus kayak landscape-nya kalau yang gue perhatiin, orang-orang yang mungkin punya duit banyak jadi nggak keluar uangnya untuk kebutuhan tersier kayak jalan-jalan, beli mobil atau misalnya ngapain, duitnya banyak yang parkir. Dan menurut gue mudah-mudahan semua punya kesadaran yang sama bahwa kalau kita nggak nolongin kanan kiri buru-buru, lu bayangin kalau kriminal datang lebih cepat ke depan pintu rumah kita. Itu sih paling yang menurut gue mungkin sisi tongkrongan ini juga yang lebih bisa nolong lah di sisi itu. Karena ya gimana kalau misalnya kayak zaman dulu ada begal-begalan gitu yang diambil motor, sekarang mah nggak bisa ngambil motor. Bukan nggak bisa ngambilnya ya, mau jual kemana nggak ada yang beli juga. Benar. Yang diincar tuh pasti hard cash atau bahan makanan yang bisa diambil langsung. Jadi yang paling empuk sebenarnya Indomaret sama Alfamart sih. Target ini ya, target kriminal ya. Ini jadi mengedukasi audiens. Semua orang sudah pakai masker. Ya. Iya. Jangan dicontoh. Janganlah. Ini yang denger jangan dipraktekin ya. Itu bukan ide. Itu kekhawatiran. Jadi workshop perampokan nih. Halo BNN, kita cuma ngobrol-ngobrol santai kok. Oh BNN, kenapa jadi BNN? Mungkin dari Nino nih, mau nambahin? Gue sih setuju banget ya tadi sama pendapatnya Ezra sama Mas Kindi. Maksudnya emang yang paling terdampak pasti emang kru produksi. Maksudnya kan teman-teman gue juga di balik layar itu gue banyak tahu. Maksudnya gue jadi sering lihat mereka berusaha tiba-tiba di WhatsApp story jadi jualan masker, jualan sarung tangan yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh banyak yang berusaha untuk tetap bertahan dengan memanfaatkan atau menjual apa yang mereka bisa gitu kan. Nah, ya memang
itu sih maksudnya yang bisa gue lakuin juga sebagai salah satu orang yang temannya mereka ya kadang-kadang gue iseng-iseng juga beli mungkin meskipun sebenarnya nggak perlu amat ya, kayak kata Mas Kidi tadi sih memang tongkrongan atau gotong royong lah ya kalau di Indonesia kan umumnya dikenalnya gitu emang itu sih kadang-kadang makanya kalau gue lihat sih teman-teman gue gitu mereka pada jualan makanan suatu semuanya laku tapi emang yang beli emang teman-temannya semua gitu jadi memang untuk menghadapi ini tuh perlu secara kolektif sih kita dan masif tentunya meskipun in the end memang pasti perlu langkah yang pemerintah gitu yang secara konkret karena kalau kita mau galang dana terus mau sampai kapan gitu galang dana gitu kan kayak gini-gini menurut gua nggak usah nunggu pemerintah no udahlah Inisiatif Iya. aja. inisiatif aja nggak usah diajak kita aja lah Iya. Terus sederhana kayak si Jawa Malik tuh dia tiap hari ngepost jualan orang gitu temannya dia tiap hari di feed secara random buat ngebantu ngepromote sebenarnya kita bisa bantu juga sih model-model kayak gitu. ya. Nah sama kayak Ibrani Pandean juga kayak gitu tuh tiap hari dia ngepost ya ada 5 inilah lewat Instagram gitu ya untuk promote usaha-usaha siapapun sebenarnya itu apa ya karena nggak tahu menurut gue basically kita sekarang berada di survival mode on semua lah benar-benar gimana caranya kita survive nih untuk nyambung hidup nah dan itu ya sebisa mungkin juga kita bisa saling bantu satu sama lain supaya ya udah sama-sama bisa nyambung hidup masing-masing juga gitu ada musuh bersama lah ya itu dia supaya bisa hidup bareng-bareng lagi nih terus ke depan. Berarti ya semua orang bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya sebenarnya. benar ya. Oke, pertanyaan kedua nih dari Ragam nih. Transisi dari semua ini, salah satunya adalah virtual events. Apakah ini sesuatu yang tetap akan terjadi nanti, atau cuma untuk mengatasi situasi ini aja? Sebenarnya tadi udah ada dijawab sedikit sama teman-teman musisi, cuman mungkin bisa dikasih lagi point of view-nya. Mungkin dari Ezra dulu mungkin nih, sebagai seorang musisi. Menurut gue yang dibilang new normal tadi, ya virtual events ini bisa jadi new normal. Cuman masih tetap nggak ada yang bisa gantiin. Ya kayak yang tadi Eki sempat bilang juga, masih nggak ada yang bisa gantiin dari live music performance events-nya sendiri gitu. Karena engagement-nya berbeda dengan virtual events ini gitu. Di satu sisi, apa ya, gue berharap akan ada live events beneran kejadian nih, maksudnya live events di Jakarta atau kota-kota lainnya yang misalkan drive-thru gitu, orang nontonnya dari mobil, tapi kita ya udah di atas panggung, gitu itu mungkin bisa jadi alternatif gitu untuk nonton live perform, tapi apa ya, euforianya tetap dapet lah, gitu, walaupun dengan jaga jarak sama orang-orang yang nonton yang lainnya, itu kan sebenarnya euforia kita nonton live performance, gue dari sisi penonton ya. Ketika lo dempet-dempetan sama orang sebelah, terus kayak lo nyanyi bareng tuh, itu nggak bisa tergantikan tuh kalau di virtual event tuh nggak dapet. Betul. Jadi kalau dibilang ini akan berkelanjutan ke depan, mungkin akan ada terus, akan jadi regular events. Cuman bukan berarti live events yang benar-benar ada di ya outdoor events gitu, itu nggak ada sama sekali gitu. Mungkin akan ada, cuman akan jadi semakin mahal karena ya terkait dengan protokol kesehatan lah apa segala macam, pasti kan penyelenggara acara kan memperhatikan hal-hal tersebut dengan oke, misalkan nih panggung sekian besar, kapasitas penontonnya tadinya 1.000 gitu. Karena ada PSBB segala macam, mungkin nggak bisa jadi 1.000 lagi. Mungkin mesti ada jarak segala macam, jadi cuma 500. Cost-nya kan lebih besar, jadi lebih mahal. Nah, yang menurut gue ya alternatif jadi virtual events itu pasti akan ada terus sih. Karena di satu sisi ya nggak cost mahal untuk yang nonton, ya paling ya berapalah. Yang penting kan internet, koneksi internetnya kan lancar gitu. Itu nggak ya bukan berarti menghilangkan live events yang ada gitu. Kalau dari gue ya. Oke. Mungkin kalau dari Kindi nih melihat sisi ini biasanya dengan sisi yang unik nih. Ya tadi masih kayak di perspektif lagi explore format-formatnya gitu ya. Tapi nggak tahu gue keinget kayak
berapa 90-an gitu waktu video Kill the Radio Stars gitu itu kan juga transisi format tuh. Dan semua orang juga kayak yang anjing ya juga nih itu ada yang kesel terus generasinya pindah ke MTV gitu terus semua orang bisa nikmatin format yang baru terus pindah lagi. Itu kan along generations kan ada yang ngalamin, ada yang tetap stay dengerin kaset gitu mungkin atau format fisik lain gitu kayak gitu-gitu. Ya zaman sih ntar gue nggak tahu, mudah-mudahan kita semua bisa ngejawab tantangan zamannya aja gitu. Tentu nggak ada yang berharap ini panjang, kalau gue sih itu. Ya. Tapi pas lagi masa kayak gini ya konteks nyambung hidup ya mungkin salah satu actionnya gitu ya itu tadi nge-explore format-format baru ini gitu. Challenge-nya Kalau banyak dari pelajari gitu. Oke. Kalau dari lu Ki gimana Ki? Sebenarnya justru mau penasaran sih mau nanya ke Mas Ezra atau sama Mas Kindi. Sebenarnya kalau sekarang tuh, maksudnya kan siasatnya kan virtual concert dan lain itu secara finansial gimana sih Mas? Apakah bisa nutupin atau mungkin justru lebih oke atau gimana? Ezra mau jawab dulu ya? Apa gue dulu? Oh ya, kalau misalkan dari gue pribadi, virtual concert itu secara finansial sebenarnya balik lagi sih tergantung value dari masing-masing musisinya bisa gandeng partner sama siapa nih untuk bisa ngejalanin ininya, projectnya gitu. Kalau misalkan virtual concert bisa gandeng brand yang memang ada budget untuk bisa ngasih value yang lebih gitu, itu bisa secara finansial bisa mendapatkan ini juga, dapat benefit juga dari situ. Cuman kalau misalkan memang balik lagi sebetulnya dari concepting di awalnya virtual concert ini buat apa juga gitu. Itu sangat berpengaruh juga sih finansialnya, mau yang pro bono atau mau yang profitable, tapi kalau profitable value yang harus dikasih harus apa ya, istilahnya kalau dari manajemen tuh harus putar otak lah, apa yang bisa dijual nih sama brand supaya kita bisa menghasilkan duit juga untuk nyambung hidup gitu. Kalau dari gue gitu, nggak tahu Mas Kindi mungkin bisa nambahin. Kalau ngomongin tadi pertanyaannya soal income gitu kali ya. Stream, kalau ngomongin stream sih menurut gua nggak berubah ya streamnya. Tetap kalau ngomongin performance gitu streamnya ada yang dari penonton, ada yang dari brand gitu. Tetap sama kok gitu. Brand juga masih butuh spokesperson via musisi-musisi untuk value brandnya gitu misalnya. Tapi yang perlu dihitung lagi kalau ngomongin bisnis gitu mungkin kayak misalnya gini. Kalau lu mau bikin live event sendirian, kan ini yang harus dipikirin selain internet yang nonton, kemampuan lu untuk nge-broadcast. Saran gue sih mendingan pakai platform-platform kayak misalnya siapa ya, di luar tuh ada kayak Dakes gitu misalnya, emang dia jualannya live broadcast platform. Jadi kita nggak usah sewa server gede-gede supaya mampu menampung 200 orang nonton, 300 orang nonton, mendingan pakai mereka sekali show kayak gitu-gitu. Itu lumayan, menurut gue lumayan nolong lah gitu, tools yang lumayan nolong di periode kayak gini. Sisanya pas tadi lu bilang value, ya tadi, apa mungkin pas lagi di broadcast, itu kita kasih value tambahan kayak audio treatment-nya yang lebih berasa gitu mungkin, atau yang lain-lain ya, kayak misalnya, kemarin tuh kalau gue nggak salah juga di Belanda sempat ada platform yang kayak, jadi mereka pas lagi ada acara musik juga, mereka langsung tuh di jam yang sama nyediain servis pesan makanan atau minuman. Jadi kayak itu mungkin mereka juga buat nolong, gue nggak tahu krunya atau apanya gitu. Jadi kayak mungkin pas tadi balik lagi ke konteks kita lagi bareng-bareng nyambung hidup, terus ada yang mau bantuin nyambung hidup orang lain, mungkin tuh bisa dipakai juga konsep yang sama. Dan ya lu bayangin aja, misalnya gitu ya, negara yang tadinya jadi acuan kita atas industri, dia juga bergerak dari titik yang sama gitu sekarang. Ini gue nggak ngomongin output of quality ya, kualitas output yang diproduksi ya. Kita ngomongin cara mereka nge-reach audience dan cara mereka presenting karyanya lah gitu. Yeah. Yang kesulitan menurut gue malah anak seni rupa kayaknya ini. Karyanya kan harus dilihat jarak dekat itu.
terus harus dilihat kayak wah iya ya gini ya gitu. Gak tahu macan gimana nih macan nih, gak ada orang macan di sini. Macan. Nino mungkin mau nambahin, no? Nah sih udah di penjelasannya luar biasa sekali sih. Iya. Soal simple ya. Soal virtual event sebenarnya yang kalau gue pernah lihat tuh yang ada di Roxy Theater di US ya. Ya itu ya, yang dia kapasitas Roxy Theater-nya itu cuma 1.500-an, 1.400-an. Tapi karena virtual event terus di stream lewat Twitch, dia bisa mencakup 13.000 audiens lewat situ. Itu mungkin jadi format yang baru. Nah, mungkin nih dan lo bisa nge-reach orang-orang yang tadinya mungkin misalnya nih lagu lo kepengen lagu ini didengar lebih banyak sama orang-orang di Indonesia Timur. Nah, lo bisa ngatur part-part gituan tuh sekarang. Bukan ngatur, bisa manage lah. Ya, gitu. bisa targeting audiens ke sana juga sebenarnya. Iya, kayak gitu-gitunya, Oh, lagu lu nggak mau didengar sama yang misalnya lu lagi produksi lagu yang lumayan cabul gitu, terus gua nggak mau nih didengar di bawah umur 17 atau 18, gua nggak tahu ya. Kan dulu siapa ya? The Squid kalau nggak salah gitu bikin track waktu buat soundtracknya si Quickie Express, cabul gila tuh lagu. Plotting gitu sekarang udah bisa ya? Bisa dong. Bisa banget, bisa banget. Itu kelebihannya mungkin ya, kelebihannya ketika lo presenting karyanya di virtual gitu mungkin, di digital. Oke. Mungkin buat para audiens yang mau nanya, itu bisa ngomong di fitur chat, ketik tanya nanti kita tunjuk. Ini udah ada banyak nih, udah lumayan. Mungkin ini Acana deh. Acana, silakan kalau mau nanya. Di unmute. Ini bagi yang mau nanya bisa ketik tanya ya di Acana, sedia unmute. Wah, diculik tim Mawar nih. Iya. Mawar, elit global jadi satu. Atau mungkin pertanyaan dari Shiva dulu deh nih, kalau ada. Shiva. Banyak yang ngilang nih. Iya. Internetnya nyala, orangnya nggak ada. Iya, suka gitu. Semalam lihat story-nya Mas Kindi tuh yang baju itu. Kocak juga ya. Baju teknologi itu yang buat party ya? Iya, terus ada APD buat party. APD buat party. Gila sih, random banget. Lah ya kayak gitu kan nanya dong. Oh ya, halo. Oh, nih. Kalau banyak virtual event, nanti kira-kira krunya berarti banyak yang kehilangan pekerjaan dong ya? Terus inovasi baru untuk mereka yang nggak bekerja langsung di panggung tuh gimana sih, Kak? Yang ada di belakang panggung, kira-kira inovasi pekerjaannya buat mereka gimana kalau mereka udah kehilangan pekerjaan? Oke, mungkin ada yang mau jawab duluan. Ezra nih kayaknya udah siap nih Mas Ezra. Udah. Mungkin gue ngejawab dari ini dulu kali ya, virtual events untuk kru gimana? Balik lagi sebetulnya virtual events pun juga kita kan ada teknisnya tuh sebetulnya nggak semuanya kita benar-benar bisa sendirian benar-benar di rumah terus kita gabungin jadi satu. Ada juga yang emang kalau produksinya proper, produksinya butuh kru produksi, itu pun juga kita bisa bisa hire mereka juga tetap. Namun kalau misalkan dengan kondisi sekarang berarti kan dengan protokol kesehatan yang benar ya, maksudnya entah pakai masker atau ya hand sanitizer setidaknya lah ada di tempat kayak gitu. Itu tetap ada kok. Maksudnya kemarin sempat juga kita Hi-Fi itu sempat live di acaranya Raffi Ahmad Nagita Slavina Rans Music itu kita siapin produksi yang proper, mereka tetap kerja sama kita karena sebetulnya memang ada budget produksi. Selama ada budget produksi pasti kita akan hire kok gitu. Nggak selamanya kita
ya udah do this from home tanpa bantuan dari mereka juga gitu. Pun kalau misalkan ada yang kita buat dari rumah masing-masing, pun kita juga butuh mixing engineer, terus kita butuh kru video juga untuk nge-compile itu semua gitu. Itu mereka pun juga tetap terakomodir gitu. Nah, mungkin nggak tahu kalau dari gua semakin banyak virtual events yang produksinya proper kayak gitu, mungkin itu bisa membantu mereka juga gitu. Jadi nggak apa ya, ya dengan memperhatikan protokol kesehatan ya itu sangat membantu mereka lah untuk mendapatkan pekerjaan walaupun virtual events ya, kita nggak di panggung yang besar gitu ya, setidaknya mengatasi masalah itu gitu. Tadi pertanyaan keduanya apa, maaf? Tadi siapa, Syifa ya? Iya, tadi pertanyaannya itu sih, Kak. Apa pekerjaan? Ya, udah itu aja. Oh, masih Itu aja. Oke. Iya. Oke, mungkin ada yang mau nambahin? Ya, silakan, Eki. Gue kayaknya Mas Kindi atau Nino aja gue kurang capable dalam ngomongin ini karena nggak produksi juga kan. Oke. Mas Oke, Kindi nih Mas gimana, Kindi Mas? nih. Ya benar sih tadi yang dibilang Ezra gitu, kayak gue setuju orang produksi tetap bisa keabsorb sebetulnya. Yang jadi challenge adalah karena semua orang sekarang lagi konsumsi internetnya tinggi banget. Tadi gue bilang lu kompetisi sama semua orang yang udah duluan ada di sini dan gede banget reach-nya. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah virtual event? Apakah jumlah virtual event yang ada itu bisa tetap nampung kebutuhan penyerapan tenaga kerjanya? Itu kebayang nggak? Jadi kayak gitu ya, makanya ini balap yang jadi kompetisi sekarang. Tadi gue bilang ya, semua orang yang mau ada di kolam live performance gitu ya harus kompetisi sama yang orang-orang yang duluan ada di situ. Ya. Gitu. Paling Ya, kalau misalkan gue rasa ini kali ya, kayak ini waktunya merebut audiens aja gitu. ya, mungkin gue nambahin dikit dari Mas Kindi. Ya memang kolamnya besar nih. Kita untuk rebut virtual events ya berebut audiens ya gitu. Tapi memang kalau ngomongin yang tadi challenge-nya Mas Kindi juga sempat bilang kita harus compete nih sama Atta Halilintar gitu. Secara konten memang berbeda dengan musisi. Cuman apa yang bisa kita kasih, let's say nih musisi A gitu, kita ngeluarin konten YouTube ini untuk ini ya passive income-nya gitu, A, B, C, D, E gitu. Dengan kita bikin kayak gitu, itu pun juga kita bisa mengkalkulasikan absorpsi dari kru produksi itu seberapa banyak. Dan mungkin yang tadi Mas Kindi juga bilang mulai dari nol kayak Pertamina, ini mulai dari nol kita juga untuk setting gimana caranya kalau misalkan kita dapat dapat kesempatan untuk bikin virtual events. Untuk memenuhi kebutuhannya para kru di bawah itu kita minimal sebulan harus bisa ada berapa virtual event sih. Itu yang mungkin jadi targeting di manajemen juga untuk bisa mengakomodir teman-teman semua gitu. Atau kalau dari gue gitu ya. Nino mau nambahin, no? Mungkin kalau mau nambahin satu cara akomodirnya, mungkin kalau tadi kan kalau Ezra fokusnya lebih ke produksinya gitu. Kalau case-nya kemarin misalkan Alvan kan waktu ngadain virtual concert itu dari keuntungan sih. Jadi keuntungannya donasinya memang buat tim produksinya gitu. Jadi ada cara itu juga selain emang menyiapin yang produksinya yang proper gitu. Berarti ada kiat-kiat dari bandnya juga ya, Noe? Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Mira Rizky Kaulia. Bisa di-unmute kirinya. Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, makasih kesempatannya. Aku mau nanya, menurut semuanya aja sih, kalau misalnya ada pendapat nggak apa-apa. Dampak pandemi ini terhadap kemauan penikmat musik nih dalam hal membayar suatu karya atau live event tuh gimana sih dampaknya? Dulu banget kan kita kayak kebiasa akan hal yang ilegal, download gratis lah, terus kalau misalnya ada live event itu banyak disponsorin sama brand-brand gede, jadi kita bisa nonton gratis. Terus sedangkan akhir-akhir ini sebelum pandemi
muncul tuh udah mulai awareness-nya udah mulai meningkat karena dari live-nya sendiri tuh, live event-nya sendiri tuh udah mulai bagus. Jadi udah mulai banyak penonton yang nonton live event gitu. Sedangkan sekarang balik lagi nih, mulai banyak yang gratisan lagi kayak radio-radio tuh suka ngundang musisi untuk live performance di IG-nya gitu. Jadi walaupun ada kayak live event secara bayar gitu, kayak contohnya Eleven Kind, tapi opsi gratisnya juga banyak banget sekarang kan. Nah, apakah itu berdampak meningkatkan keinginan penikmat musik untuk membayar karena excited udah lama gak ngerasain euforianya, atau akan menurunkan keinginannya karena udah kebiasa gratis lagi gitu sekarang. Nah, kalau misalnya iya menurunkan, gimana cara ningkatin awareness itu lagi? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin Kindi mau mulai jawab dulu, Kindi. Mas Kindi dulu. Mas Kindi. Iya, Mas Kindi. Mas Kindi udah siap-siap banget. Siap-siap banget. Gue setuju concern soal bayar-membayar dari penonton. Gini, saran gue juga buat teman-teman musisi, mungkin kalaupun misalnya ada tawaran dari brand segala macam, usahakan untuk offer ke mereka untuk tetap ada tiketing. Karena apa? Tadi gue bilang sih, kalau misalnya ini behavior lama, terus orang-orang udah mulai kebiasaan bayar gratis, kalau ini nanti balik, orang-orang nggak mau bayar, lu bisa ngalamin kesusahan pas udah normal lagi. Rebek. Jadi menurut gue itu, karena argumennya ke brand bisa bilang gini, ya jangan bayar dong, ntar nonton gue dikit. Tergantung brandnya, lu bisa bilang kayak, ya lu kalau mau nonton yang gratis, ntar nih yang nonton bukan audiens lu nih. Misalnya brandnya let's say brand mahal gitu, like Samsung misalnya yang apalah dia handphone yang paling high end-nya misalnya. Ya lu harus make sure yang nonton emang orang yang bisa beli produk lu gitu misalnya. Cara make sure-nya, ya kasih dia tiket, terserah tiketnya berapa. Di luar itu, kalau itu misalnya sama yang brand, tapi kalau misalnya sama yang sendiri, saran gue juga mungkin teman-teman musisi bisa bikin kayak semacam A/B testing gitu, untuk bikin kayak, gue mau bikin yang format kayak gini, yang less cost, gue gratisin, yang ini gue bayar, lu lihat aja ntar yang respon berapa banyak. Jadi kayak lu kayak terhadap investment yang sama rasionya, berapa banyak sih yang nonton gitu. Itu bisa mulai, lu bukan screening ya, mapping lah. Oh, kalau gua bisa nge-reach audience gini pas cost gua segini, itu bisa mulai diukur-ukur lagi kan, kayak gitu-gitu. Itu sih paling kalau dari sisi gua, concern-nya emang kalau bisa jangan digratisin. Kalaupun bisa digratisin, minimal misalnya ada lu kerja sama-sama gerai makanan gitu untuk dibikin bundle package kayak gitu, atau minuman gitu kan. Gitu-gitu sih. Sekarang kan baik banget tuh kayaknya yang jual-jual gara-gara nganggur, bukan nganggur ya, banyak waktu di rumah gitu, explore bikin minuman apalah, miras-miras baru kan banyak banget tuh. Iya kan? Kayak gitu-gitu, mungkin kayak, ya lu nikmatin aja gitu. Feel-nya emang nggak kayak datang ke venue-nya, cuma minimal kan kita lagi berusaha untuk menjembatani experience yang hilang nih, gitu. Kalau Mas Ezra, gimana jawabannya? Dari Ezra? Enggak, kalau dari gue, ya mungkin nambahin Mas Kindi juga. Waduh, internet connection unstable. Ini suara gue masih ada nggak? Ada. Masih. Oke. Kalau misalkan dari gue, untuk kalau misalkan untuk berbayar atau enggak, gue setuju sebetulnya sama Mas Kindi. Baiknya berbayar. Cuman balik lagi sebenarnya itu juga kalau misalkan tadi Mira tadi bilang ada juga beberapa radio ngundang artisnya online untuk main tapi secara free gitu. Itu balik lagi sebenarnya ada juga kepentingan dari musisinya juga, mungkin dia lagi promosi salah satu lagunya atau dua lagunya yang emang mesti free gitu. Cuman untuk the whole performance yang proper di free kan itu sangat ya jadi apa ya istilahnya undervaluing aja sih, kayak istilahnya ya harusnya kita bisa memberikan value yang lebih, tapi teman-teman juga harus bisa appreciate itu dengan membayar gitu. Pun kita juga bisa mengkonsepkan bahwa
uang yang teman-teman bayarkan itu pun juga bukan sepenuhnya profitnya kita gunakan untuk ini, cuman untuk semuanya gitu, untuk kru segala macam yang berpartisipasi di dalam, itu kan sangat membantu membantu kita untuk menyambung hidup lagi, balik lagi ke situ tuh. Mindsetnya gue balikin lagi, kita semua nih lagi survival mode on nih, lagi survival mode semua nih. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa bantu, ya mau 10.000, 20.000 tiketnya atau 50.000, itu sudah sangat membantu gitu. Let's say ya 10.000 tiketnya 10.000, let's say yang nonton ada 1.000 gitu. Ya. Lumayan juga gitu loh untuk bisa disburse ke teman-teman yang membutuhkan, kru-kru yang memang butuh akan dana tersebut gitu sih. Cukup menjawab nggak sih, Mira? Cukup. Mira? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Udah cukup, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Ini lanjut ke pertanyaan terakhir nih di termin ini ya. Ini ada Muhammad Alfariski nih. Silakan Muhammad Alfariski, kalau mau nanya di unmute. Halo, dengeran nggak sih? Dengeran. Oh iya, tadi kan juga sudah sempat dibahas ya, kayak banyak banget virtual event lah. Cuma kita juga sama-sama tahu orang-orang yang bikin virtual event ini biasanya ngundang-undang artis-artis dalam tanda kutip yang udah punya nama lah atau udah lumayan terkenal di industri. Kalau buat artis-artis baru yang justru baru rencana nih, tadi punya rencana 1 tahun ini untuk naikin namanya atau ikut-ikut gig besar gitu. Nah, menurut kalian apa yang harus dilakukan sama musisi-musisi kecil kayak gitu ya? Ya, bisa langsung dijawab. Mungkin dari Eki dulu nih, Eki. Kalau dari gue sih, sebenarnya sejauh ini yang gue lakuin ya ngerjain karya sih ya. Maksudnya, dan kayaknya jadi balik ke hakikatnya lagi, seorang seniman bikin karya. Mungkin yang ini juga nyambung sama yang dibilang sama Mas Kindi ya, tentang kompetisi ya Mas. Pasti ada yang di bawah gitu, ada yang tertinggal. Tapi gue sampai sekarang pun juga belum kepikiran sih untuk melakukan misalnya virtual concert dan lain-lainnya. Tapi kalau yang gue lakuin selama ini ya berkarya untuk bikin karya yang lebih baik mungkin dari sebelumnya. Sejauh ini sih gue masih itu sih mungkin. Dan karena gue masih ada kesibukan di luar musik juga. Mungkin dari Mas Ezra gimana Mas? Ya mungkin kalau dari gue pribadi, mungkin kasih masukan atau saran kali ya. Pun Hi-Fi dulu di awal pun juga bisa dibilang kita yang nggak sebentar lah perjuangannya untuk sampai di titik sekarang juga. Kita juga yang bisa ngedefine value kita sendiri pun juga sebetulnya kita sendiri harus banyak-banyak riset. Kalau dari gue banyak-banyak riset dalam arti oke nih riset sekarang dengan kondisi gue sama grup gue sekarang kayak gini, apa yang gue punya, musik apa yang gue tawarkan, kira-kira dengan musik gue audiensnya kayak gimana, terus behaviornya mereka yang dengerin juga seperti apa, itu coba di riset sehingga nanti ketika bikin kontennya juga bisa relate sama ke pendengarnya juga, dan itu bisa jadi istilahnya mungkin ya kalau dari gue pribadi mungkin bisa di showcase-kan di YouTube dulu, misalkan ada beberapa live performance sebagai promotion tools lo untuk bisa gandeng brand nantinya
ya brand apapun itulah. Gue nggak tahu kalau misalkan kayak Sissy Tipsy gitu. Sissy Tipsy sekarang bisa gandeng brand Amer itu karena ya memang brandingnya seperti itu. Dia riset, oh yang dengerin lagunya dia dengan karyanya dia seperti itu, oh yang dengerin seperti ini. Terus dengan performance dia seperti itu, dia bisa gandeng brand apa nih kira-kira. Nah, itu yang apa ya, mungkin bisa diajak kolaborasi, lalu bisa bikin ini juga, bisa jadi mereka nge-cover cost production lo untuk bikin virtual events tersebut gitu. Mungkin itu bisa dilakuin. Tapi ya balik lagi di awalnya memang mesti banyak riset. Jadi nggak bisa ya mungkin kalau dari musisinya sendiri kita memang pada hakikatnya kita berkarya gitu. Kita mikirin ya udah karya kita seperti ini gini. Mungkin kalau riset tersebut bisa ada teman atau tim manajemen yang bisa menghandle tersebut, itu akan lebih baik. Jadi kita bisa nargetin, oke nih dengan hasil riset yang kita punya, audiens kita segini, kita bisa approach brand ini untuk bikin virtual konser. Gitu sih. Nggak tahu, mungkin kalau dari gue sedikit insight kayak gitu. Aku jadi mau nanya nih, boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Gue penasaran sih mau nanya ke Mas Kindi sebagai marketer. Mungkin ini mewakilkan pertanyaan Muhammad Alfariski juga buat musisi-musisi kecil. Kan sekarang sebenarnya nggak sedikit ya Mas yang rilis materi di masa pandemi ini, di mana biasanya kan cycle-nya kan lu rilis sesuatu terus lu manggung. So rilis lagi manggung. Tapi kan sekarang kan habis rilis nggak bisa manggung. Sebenarnya dari sudut pandang marketer gimana sih rilis sekarang itu baik atau enggak atau gimana Mas? Mudah-mudahan ini berlaku di industri musik juga ya. Maksud gue kayak sebenarnya ya kalau ngomongin rilis kan emang itu will dari si artisnya gitu ya. Ya rilis aja. Ini malah nyambung ke pertanyaan sebelumnya bahwa prosesnya menurut gue akan tetap sama sih. Lu ngasih tahu dulu lu punya apa begitu, terus baru habis itu lu ngajak orang si penonton target lu ini untuk nikmatin formatnya di apa. Menurut gue prosesnya masih sama. Cuma mungkin platform yang beda. Kalau yang tadi biasanya rilisnya digital, terus habis itu udah mulai ada offline, terus habis itu mulai jualan merch, terus mulai jualan lagi untuk tour gitu-gitu segala macam. Gue rasa proses sama, cuma platformnya aja yang beda gitu. Gue harus enggak. Dan kalau kalau pertanyaannya adalah waktu yang tepat apa enggak, kayak pertanyaannya lebih baik ke artis ya. Maksudnya itu kan dari mereka tuh gitu. Tapi ya paling gue soal kompetisi tadi aja sih gitu. Tepat tuh mungkin bisa lebih kayak udah cukup belum nih kayak amunisi gue untuk nembus belantara internet ini nih yang lo aja deh kayak misalnya di YouTube lu kalau pas lagi buka gitu. Gue waktu sebelum ini jarang buka YouTube gitu kayak yang kalau gue buka kayak anjing nih apaan sih aneh-aneh banget sama Indonesia. Ya udah akhirnya gue isi dengan kayak screen time gue di YouTube kayaknya habis buat nontonin Bajai Bajuri sama Sidul sih. Itu paling. Ya ini by the way, gue tidak bermaksud steal the thunder nih, tapi kayak teman gue ada yang mau nanya, pertanyaannya biasa aneh-aneh juga nih. Ilham dong itu. Ilham Putra Endah ini. Oke, silakan kalau mau nanya Ilham Putra Endah. Ini last question ya. Semuanya. Ya, halo. Terima kasih untuk kesempatan untuk pertanyaannya. By the way, kalau tonton Nenek Bajai Bajuri sama Sidul, ketahuan banget nggak sih umur berapa? Iya, sebenarnya ini sih gue mau nanya pertanyaan. Mungkin di antara teman-teman sekalian semua ada yang bisa dibilang pertanyaan bodoh, tapi menurut gue perlu bertanya. Sebenarnya mode survive yang kita lakukan sekarang kan sebenarnya ada banyak hal, kayak misalnya kita harus mulai menjaga kebersihan, terus kita udah mulai banyak aware sama sekitar, kita udah mulai banyak untuk melakukan mode survive yang sekarang jadinya nyata banget harus kita lakukan. Sebenarnya pertanyaan gue adalah, menurut kalian tuh sebenarnya apa sih yang disebut new normal itu? Karena buat gue pribadi ya, di asumsi gue sendiri juga, kalau misalnya anggaplah kita ngomongin virtual event gitu ya. Sebenarnya kan
dari dulu juga sebenarnya dari semenjak internet itu ada dan platform video itu ada kan mereka juga sudah menyediakan untuk itu. Jadi sebenarnya teknologinya juga udah disediakan dari dulu untuk ada. Terus apa ya? Jadinya apakah ini bisa kita sepakati dengan nama yang new? Maksud gue apakah lo sadar nggak sih basicnya kenapa namanya new normal? Padahal kan sebenarnya itu kan normal yang sudah biasa kita lakukan dari dulu. Bukan normal baru menurut gue. Jadi itu sih apa menurut panelis dan Ragam Entertainment. Jadi kan soalnya kalau menurut gue kan kita taunya normal karena kan di media nyebutnya new normal, pemerintah kita nyebutnya new normal, orang-orang nyokap di di grup WhatsApp itu nulisnya new normal, tapi apakah kita bersama itu segitu sadarnya new normal itu apa? Gitu sih. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, No, mungkin mau jawab nih, No. Dari Nino. Mas Kini dulu aja kan temannya yang nanya tadi. Oke. Enggak lah, lo enggak apa-apa. Lo aja dulu. Mas Kini dulu aja. Ya, kalau buat gue yang nggak background gue nggak berkarya gitu ya, yang jadi normal adalah yang jadi new adalah tadi eksplorasi terhadap formatnya. Yang baru itu eksplorasi terhadap formatnya, kayak yang nggak pernah kita lihat sebelumnya gitu, kayak anjing ngapain dia gini-gini, itu sih lebih kayak yang bakal new itunya gitu. The rest ya hidup bersih menurut gue nggak usah dibilang new ya, kayak itu mah kewajiban gitu, kayak tidak tertular penyakit pun menurut gue nggak usah jadi new, itu juga akal sehat gitu. Yang new paling tadi sih eksplorasi atas formatnya. Oke, Nino mau nanggepin? Ya kalau gue emang yang ketika emang dari dibahas tentang new normal itu dari awal kepikiran gue memang ya mungkin for some people memang bukan hal yang baru gitu, tapi benar kata Mas Kini, tapi karena adanya eksplorasi format dan juga adanya kebiasaan-kebiasaan baru gitu, maksudnya hal-hal ini pada akhirnya akan menjadi kebiasaan. Menurut gue yang new normal itu adalah ketika menjadi kebiasaan baru itu sih. Jadi hal-hal itu mungkin memang sebelumnya ada tapi nggak jadi kebiasaan kita gitu, tapi setelah kondisi sekarang kayak gini akhirnya itu menjadi kebiasaan baru kita, itu makanya bisa yang sebagai new normalnya gitu. Maksudnya memang virtual mungkin umum dilakukan dan segala macam, tapi nggak jadi top of mind kita gitu dulu. Tapi kan sekarang itu jadi top of mind kita ketika kita melakukan apa, bisa nggak ini virtual gitu. Jadi itu yang menurut gue new normal sih kayak gitu. Oke. Dari Mas Ezra nih, mungkin menambahin soal new normal ini. Setuju sama Nino, tadi juga sempat nyampein kayak gitu. Mungkin dari gue nambahin, memang basic mode survive kita ya memang kalau kesehatan ya normalnya kita tadi kata Mas Kindi, ya kita harus jaga kesehatan aja, ya udah itu logik aja gitu. Dengan adanya kayak gini kan kita malah justru mikirin gimana caranya kita tidak menularkan dan tidak tertular juga ya dengan cara jaga kesehatan, itu satu. Nah kedua ya new normal yang menurut gue yang tadi kata Nino mungkin lebih spesifik ke apa yang kita lakukan, kegiatan kita mulai beralih ke digital semua nih. Walaupun sebelumnya kita udah dengan teknologi yang ada ya kita ya sudah melakukan hal-hal tersebut gitu. Cuman dengan keterbatasan yang kita miliki sekarang, kita harus di rumah, kita harus ya jaga ya dengan adanya PSBB dan lain-lain, ya kita mau nggak mau harus beradaptasi dan ini jadi kebiasaan baru buat kita gitu. Terlepas nanti cara-caranya ya teknis, kalau misalkan tadi Mas Kindi bilang format dan itunya ya memang itu yang kita upayakan supaya semuanya bisa berjalan normal lagi seperti sedia kala gitu. Cuman memang ya itu new normalnya mungkin banyak kalau dari gue semuanya mengarah ke digital sih sekarang. Hampir semua ya. Walaupun ada beberapa industri juga yang nggak bisa ke digital gitu. Kayak makanan kan digital, dalam artian digital, delivery-nya digital. Makanannya kan nggak bisa digital. Ngeri banget kalau bisa makan digital. Iya kan. Lo anteknya Bill Gates ya? Anjir.
Elit globalnya di sini ternyata. Ternyata. Mungkin nih pertanyaan terakhir kali ya buat para panelis. Ini dari Sano. Silakan Sano kalau misalnya mau unmute. Halo, Sano. Ya. Sano. Silakan untuk Sano. Oke. Kalau nggak ada ini berarti Afif. Halo. Coba Mas Afif. Oh ada. Ini siapa nih? Halo. Nggak ada ya? Halo. Oke, Afif coba silakan. Halo, dengan siapa, di mana, passwordnya apa? Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Afif. Izin bertanya kepada abang-abang semua di sini. Mungkin pengen nanya ini aja sih, persaingan event musik nih. Setelah masa pandemi ini bakal gimana gambarannya kira-kira menurut pandangan abang-abang semua? Sama minta saran aja sih, kayak misalnya apa sih yang bisa dilakuin supaya si event ini setelah masa pandemi bisa lebih nongol lah dalam tanda petik kayak gitu. Makasih. Oke. Ini lebih enak dijawab sama strategic planner dulu nih. Kindi nih. Mas Kindi nih, enak nih. Ya, pertanyaan pertama tadi, kalau gue sih prinsipnya apa yang bisa dieksplor di sini, pas pandemi udahan, menurut gue masih bisa dipakai. Let's say misalnya, lo tetap mau bikin, kan nggak apa-apa, habis pandemi udahan lo mau tetap bisa bikin virtual event, kayak gitu kan. Terus kedua mungkin eksplorasi teknis, kayak misalnya set panggung, jadi karena jadi lo harus ngasih value lebih, lo bisa eksplor yang lebih gitu kan. Atau misalnya audio engineering untuk ngasih value yang lebih, bisa lo pakai juga ketika ini udah selesai gitu kan. Itu nomor satu itu. Jadi apa yang udah lo dapet di proses ini, ya dipakai aja lagi nanti setelah ini pandemi selesai gitu. Nomor dua, kalau apa tadi pertanyaan nomor dua gue lupa. Apa yang bisa dilakuin ya? Iya. Iya, apa yang bisa dilakuin? Apa yang bisa dilakuin? Setelah masa pandemi ini, maksudnya biar nggak kalah saing sama event-event lain gitu. Kalau menurut gue malah tadi sih soal kompetisi ya. Jadi kayak lu bayangin nanti kalau misalnya pandemi udah selesai, kan ini kan periode di mana orang lagi occupied sama hal-hal yang mungkin bergantung sama koneksi internet dia kan, hal digital lah. Iya, setelah ini selesai, tinggal siapa yang occupying paling tinggi gitu kali ya. Itu kan nanti recall-nya kayak, wah gila ya, gue gini. Menurut gue jangan-jangan orang-orang tuh juga bukan gak suka sama, misalnya ada, ya misalnya kayak Hi-Fi gitu. Hi-Fi umpama punya pendengar 5.000 gitu. Jangan-jangan sebenarnya bukan cuma punya 5.000, tapi ada 20.000 orang yang nggak tahu, bukan nggak suka. Jadi mungkin masa-masa ini tuh untuk nge-reach orang yang tadi nggak tahu, kayak gitu-gitu. Kan sekarang keuntungannya di digital, lo bisa nge-reach lebih gede tanpa harus terkendala sama ukuran gedung ketika lo mau bikin show. Ya. Itu sih paling manfaatin pas, ya tapi tadi lo harus kompetisi sama Atta Halilintar sama keluarganya. Kalau bisa kolaborasi aja. Ya mungkin gue nggak tahu. Terserah aja kalau lo mau. Iya. Mas Ezra silakan kalau mau nambahin. Paling mau nambahin dari tadi 2 pertanyaan itu ya, persaingan event musik. Kalau gue ngelihatnya malah, kalau tadi Mas Kindi bilang kompetisi, kalau gue ke depannya mungkin event musik ke depan jadi lebih tersegmentasi. Jadi dalam arti ya event musik misalkan dengan genre A gitu, ya udah isinya yang genre A semua gitu, yang B semua, yang C semua. Itu dalam arti event musik pasti akan berkompetisi. Cuman balik lagi masing-masing genre pun juga punya pendengarnya masing-masing. Dan gue yakin kalau semua event musik itu kalau memang di genrenya masing-masing banyak yang menelurkan karya-karya baru dengan genrenya masing-masing itu event musik juga pasti akan tetap ada, mau virtual atau enggak, itu pasti akan
ada gitu. Jadi nggak apa ya? Gue nggak ngelihat satu event musik dengan event musik yang lain tuh, oh yang ini lebih bagus dari ini, lebih bagus dari apanya dulu nih. Kalau lihat dari segi acaranya, secara produksi, secara organisasinya bagus, ya udah itu poin plus. Cuman kan balik lagi event musik kan juga ada juga based on genre, based on konsepnya juga. Misalkan kayak Synchronize Fest gitu kemarin, event musik Synchronize ya, lo bisa gather banyak musisi, mau dari yang rock, yang pop, yang dangdut segala macam ada di situ gitu. Jadi balik lagi kalau persaingan, balik lagi lo konsepting event musik lo seperti apa supaya bisa compete dengan yang lain gitu. Semakin konsepnya semakin bagus, semakin bukan idealis sih, kayak lebih mengerucut ke konsep dan mungkin genre tertentu, itu bisa jadi satu daya tarik gitu untuk bikin event musik yang bagus gitu. Terus apa yang bisa dilakuin buat ini, berarti apa yang bisa dilakuin sama orang-orang yang bikin event musik ya? Atau apa nih? Iya betul, dari pembuat eventnya ya. Dari pembuat eventnya. Ya itu, paling riset, lo mau bikin event musik seperti apa, dari lo nya sendiri, dari teman-teman yang mau bikin event musik, misal ada berapa orang, ya emang sukanya misalkan lagunya kayak folk atau ya pop gitu. Ya bikin dari yang disuka aja sih. Sama kayak misalkan musisi pun juga seperti itu. Kadang kita bikin sesuatu based on apa yang kita suka dulu, habis itu nanti biar pendengar yang menilai seperti apa. Sama event musik juga kayak gitu. Lu bikin based on apa yang lu suka dulu. Ketika lu udah bikin konsepting segala macamnya bagus, toh juga pasti yang menilai orang-orang yang ini juga, orang-orang yang datang ke event musik tersebut, yang dengerin lagu-lagu dari orang-orang yang main di event musik tersebut gitu. Ya balik lagi, kalau dari gue riset sih, ya riset dulu gitu, habis itu baru kalau mau bikin virtual konser seperti apa, kalau misalkan emang udah boleh live event lagi di luar seperti apa gitu. Oke. Boleh nanya sedikit lagi nggak sih? Oh, boleh nggak sih dikit doang? Boleh. Pengen nanya ini doang sih, kayak setelah masa pandemi ini ada nggak sih kayak threat atau ancaman atau tantangan baru gitu yang bakal beda dibanding sebelum pandemi ini bagi semua pembuat event? Threat-nya second wave lah. Iya. Second wave si corona ini. Iya. Threat-nya itu doang, menurut gue sampai vaksinnya nyampe sini dan vaksinnya benar gitu ya. Buat gue threat-nya cuma second wave doang. Ya kalau musik mah gue nggak tahu ya, kalau menurut gue prinsipnya kayak ini aja, kayak cahaya gitu. Dari zaman dulu kan udah ada orang pakai obor. Bedanya sekarang formatnya bohlamnya macam-macam, bohlamnya bisa ganti warna. Lu bisa ganti warna dari kantor gitu, pakai bohlam yang ada wifi-nya gitu aja. Second wave yang ngeri mah, ancamannya second wave doang kalau gue. Iya benar ya. Oke. Saman. Mas Ezra mungkin mau nambahin lagi soal trade-nya? Apa ya? Ya paling kalau thread ya menambahin dari Mas Kindi sih, bener. Itu second wave sama thread-nya gimana caranya lu bisa bikin, bukan thread juga sih itu. Intinya dengan second wave ini pasti kan akan ada limitasi tertentu nih untuk bikin event, mau virtual atau enggak gitu. Ya itu yang harus dihadapin sama yang bikin event musik untuk diperhatikan supaya lo bisa bikin event musik apa aja kapanpun gitu, dengan mau ada second wave atau enggak, kita bisa tetap bisa menjalankan tugas kita masing-masing lah dengan profesi kita masing-masing. Itu yang perlu diantisipasi gitu menurut gue. Ya gimana Sano, kurang ya? Nggak jelas ya gue. Makasih jawabannya, udah puas. Nino mungkin mau nambahin nih soal ancaman, no? Ancaman, iya sih, gue sepakat sama Mas Kidi. Second wave sini yang paling ngeri karena masyarakat kita begitu.
Dan gue pernah baca thread gitu di Twitter, wah ini ngeri banget gitu. Dan sedangkan sekarang kondisinya kita udah mulai malah rasanya agak longgar gitu. Itu sih yang bahaya. Justru ancaman nyata yang di depan mata kita itu ya. Major threat itu, ya. Oke, ternyata kita sebagai makhluk yang terikat oleh waktu nih, ternyata waktu udah cukup hampir menunjukkan sore nih. Jadi mungkin per panelis bisa ngasih closing statement buat teman-teman audiens terkait di tengah-tengah situasi pandemi ini. Oke, mulai mungkin dari Mas Kindi nih, kasih statementnya. Iya, nggak ada yang lain selain nyambung hidup sih. Maksud gue kayak di kantor aja gue udah mulai bosen gitu dengar kata kolaborasi. Udahlah, bullshit kolaborasi, kayak nyambung hidup aja udah dari zaman sebelumnya ada mah semuanya. Orang Cina tuh menurut gue nggak tahu kolaborasi lagi, itu 1,4 miliar bisa pada makan semua itu. Nyambung hidup aja. Terus jadi makin berasa gitu nyambung hidup sekarang. Itu aja paling. Oke. Carry on ya berarti. Ke Eki, closing statement Eki. Gue mau ngucapin makasih sih ke teman-teman musisi ataupun orang produksi di balik panggung yang udah mau menggerakkan banyak gerakan untuk nyambung hidup para ya semua orang di industri ini ya, dari musisinya sampai krunya. Gue mau makasih banget, dan ke audiens yang udah mau nunjukin excitement dan ngasih dukungan juga gitu. Semoga cepat selesai, dan kalau misalnya emang lama, semoga nggak berhenti apa yang lagi diperjuangkan sama teman-teman. Itu mungkin ya. Oke, kalau dari Nino closing statement-nya, Nino? Mungkin? Kalau gue closing statement-nya, ya di sekarang ini paling ini waktu yang tepat buat kita untuk tadi eksplorasi format, karena kita nggak tahu ini sampai kapan, jadi kita harus terus kulik lebih jauh lagi formatnya ini gimana, karena ya kita berusaha untuk meminimalisir kesalahan-kesalahannya, karena kita nggak tahu ini sampai kapan, jadi bisa jadi mungkin apa yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi hal yang kita lakukan terus ke depannya gitu, jadi kita harus manfaatkan waktu ini untuk beradaptasi dengan inovasi-inovasi yang akan muncul dan sedang dikerjakan. Terakhir nih Mas Ezra nih, dengan closing statement-nya Mas Ezra, silakan. Ya, udah pada bagus-bagus semua closing statement-nya. Gue apa ya? Kalau dari gue mungkin ya yang perlu dipahamin bareng-bareng nih semua. Karena mindset-nya ya kita survival mode semua nih. Jadi karena kita semua berusaha untuk survive, gimana caranya kita coba bisa saling bantu satu sama lain untuk bisa sama-sama nyambung hidup. Ya sama sih kayak tadi para panelis juga ngomong. Semoga semuanya bisa tetap produktif di rumahnya masing-masing dengan profesinya masing-masing. Bisa ya kalau untuk musisi bisa menelurkan karya baru, atau dengan ya apa yang kita alami sekarang mungkin bisa jadi satu experience yang bisa dituangkan dalam karya. Mungkin kalau untuk yang audience dan lain-lain tetap support industrinya, karena tanpa teman-teman semua juga mungkin kita juga nggak bisa nyambung hidup lagi nih sampai sekarang gitu. Yang paling penting jaga kesehatan, jaga kebersihan, sehat-sehat di rumah. Ya udah itu aja, cukup. Oke, makasih buat Gue teman-teman mau nambahin panelis. dikit tadi tentang Silakan. tentang karya kalau mau dilihat dari sudut pandang lain sebagai musisi ataupun seniman, sebenarnya banyak hal yang gak enak gitu ya yang bisa lo dalami atau ya lo dalami, lo tenggelamkan gitu sampai lo bisa menceritakan itu jadi sebuah karya yang baik gitu. Gue sebagai penikmat musik, penikmat seni, gue nunggu banget tadi gue udah bilang juga, gue nunggu karya-karya dari teman-teman musisi ya siapapun gitu, termasuk Mas Ezra juga. Semoga ya. Dikit Iya Mas Kindi. Habis Mas Kindi gue nambahin lagi deh. Habis Mas Kindi. Gue cuma bilang pendek aja kayak boleh nyampe ntar dulu, yang penting nyambung. Yes. Setuju. Gue nambahin dikit. Itu nambahin dikit. Nyampe ntar dulu nyambung. Oke.
gue nambahin dikit. Ya, mungkin sekarang kita fasenya lagi jatuh. Cuman gimana caranya kita harus tetap bangkit kembali. Jadi Hi-Fi ada satu lagu judulnya Jatuh Bangkit Kembali. Mungkin teman-teman bisa dengerin. Itu ada kok di YouTube, ada di Spotify ada. Silahkan didengarkan. Mungkin sebentar Halus nih, lagi Fridi. juga mungkin bisa jadi teman untuk ya bikin semangat lah mengawali hari gitu. Oke. Oke, kita masuk di ujung acara conclusion. Jadi dari apa yang udah kita dengar dari teman-teman panelis soal tanggapannya masing-masing, ternyata di tengah-tengah situasi pandemi ini tuh ternyata ada hal positif dan hal negatif juga. Kita nggak bisa mungkirin kalau banyak elemen-elemen dari industri ini yang jatuh, yang hilang, tapi juga banyak juga hasil-hasil inovasi-inovasi yang baru yang ternyata ini bisa cukup adaptasi nih dengan situasi seperti ini gitu. Banyak ide-ide baru gitu. Oke, makasih untuk para panelis, Mas Kindi, Mas Ezra, Mas Nino, Mas Eki. Semoga situasi ini tetap terjaga kesehatannya dan tetap terjaga kebahagiaannya di tengah-tengah situasi seperti ini. Amin, amin. Berarti kayak tetap mungkin closing statement dari gua menariknya kayak tadi Mas Kindi bilang, nyampe ntar dulu, yang penting nyambung. Oke. Makasih juga buat teman-teman audiens yang sudah nonton. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu. Assalamualaikum. Dadah, teman-teman.